Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman sudah pada bergabung pada malam hari ini. Sini sudah ada dari teman baru kita, ada dari Gereja Peach Hong Kong, Kak Arti, dan juga ada teman kita Neng Aprilio, Bu Sri Haryati, Kak Warini, Ana, dan nanti masih banyak lagi ya. Dan di sini juga sudah ditemani oleh tim Warung Digital, Warkop Digital, ada Pak Zainal. Selamat malam Pak Zainal. Selamat malam Ibu, selamat malam semua. Dan ada Bu Risa. Selamat malam Bu Risa. Kak Risa ya, Kak Risa dan Kak Iya, Putri. panggil Ini aja nggak adik-adik apa-apa. kita, iya adik-adik kita. Jadi saya panggil Kak ya, bukan Ibu. Dan tidak ketinggalan ada juga Kak Ratna. Ya, beliau adalah aktivis aktif di dunia aerobik. Jadi eh, mulai malam minggu ini dan seterusnya kita akan mengundang tokoh-tokoh PMI aktif. Jadi sebenarnya kewirausahaan itu cocok untuk segala bidang. Kalaupun kita sekarang ada di bidang olahraga, ada di bidang tari, budaya dan sebagainya, itu teman-teman sudah ada jiwa untuk berdagang, ya, kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu adalah bisa menyatukan berbagai bidang karena itu eh, termasuk untuk masa depan kita semua. Jadi saya harap nanti mulai minggu ke depannya nanti kita akan mengundang satu persatu teman-teman aktif yang ada di Hong Kong maupun ada di Singapura. Silakan kita ngobrol bareng mengenai kewirausahaan. Dan acara acara malam ini tentunya kita bersama Warkop Digital, yaitu warung kopi digital. Nah, mungkin sebagian yang sudah ikut 5 kali mungkin sudah sedikit paham apa itu warkop digital. Nah, tapi kalau yang baru-baru ini kan pasti bertanya nih, ini warung digital seperti apa sih? Apakah warung digital yang seperti warung kopi pada umumnya dan sebagainya? Nanti akan dijelaskan sama yang sudah ahlinya, yaitu di sini ada Pak Zainal ya. Nah, seperti yang tadi sudah dari awal tadi Kak Putri akan menjelaskan sedikit mengenai koperasi ya Kak ya, yang akan kita bangun. Oke, mungkin waktu dan tempat silakan saya persilakan untuk Kak Putri. Ya Kak Putri silakan. Terima Iya, kasih. baik. Terima kasih Bu Leli atas waktunya. Sama-sama. Mungkin untuk penyampaiannya ini bisa lebih jelasnya ke Mbak Riza ya. Oh, Halo boleh Mbak silakan. Riza. Oh ya, Oh iya, baik. Silakan Mbak oke. Riza. Ya, selamat malam Bu Leli. Jadi menindaklanjuti untuk pembentukan koperasi kemarin, saya kemarin mewakili Pak Dedi untuk meeting dengan notaris. Nah, terkait persyaratannya sendiri memang harus ada pendiri yang terdiri dari 9 orang, dan 9 orang ini nanti akan dibuat, harus ada struktur terkait pengawas, pengurus, dan pembina. Nah, mungkin nanti yang akan menjadi beberapa kendala itu ada di persyaratan KTP dan NPWP, Ibu. Jadi untuk pendiri 9 orang itu wajib punya KTP sama NPWP. Nah, untuk kemarin yang saya list dari datanya Bu Leli itu kan ada yang punya KTP aja, ada yang KTP-nya nggak ada tapi ada paspornya. Nah, kemarin itu sudah saya tanyakan, untuk NPWP itu nanti akan bisa dibantu oleh notarisnya melalui pengajuan online. Nah, sedangkan untuk KTP itu mungkin eh, solusinya harus buat ya Bu ya. Kalau karena KTP-nya sendiri bersifat wajib seperti itu. Jadi misal cuma punya paspor itu mungkin hanya bisa menjadi anggota, tidak bisa menjadi pengurus seperti itu Ibu. Untuk yang dikonsernkan Pak Dedi sendiri terkait itu sih, untuk yang tidak punya KTP itu nanti kelanjutannya bagaimana? Seperti itu, Ibu. Oke, siap baik. Jadi kan kita sudah ada 9 orang. Nah, jadi yang nggak punya KTP Indonesia hanya satu. Nanti bisa saya ganti dengan yang lain. Dan tentunya nanti saya akan serahkan ke yang dalam dulu ya, karena ini untuk pendiri. Nanti yang 9 orang sebut.
Nanti berarti tinggal satu lagi yang perlu diganti ya Kak ya, karena kan yang nggak punya KTP cuma satu ya. Iya, Ya, satu Ibu. karena dia udah lama nggak pulang dan kebetulan dia kayak sepertinya dia mau pulang, tapi nggak apa-apa. Nanti saya diskusikan dulu dengan beliaunya, orangnya. Nanti kalau memang beliau minta diganti, nanti saya akan cari yang lain. Jadi kalau untuk itu nggak terlalu nggak terlalu bermasalah. Siap. Oke. Baik Bu, nanti akan saya sampaikan ke Pak Dedi juga. Oke, siap. Baik, untuk mungkin untuk detail lainnya nanti terkait harga dan lain-lain akan saya share di grup gitu Bu ya. Tapi Oke, untuk siap. sejauh Nanti di-share di grup kewirausahaan aja. Jadi biar teman-teman yang lain juga ikut menyimak, ikut ya, paham. Ya, jadi ya, nanti kita kan biar teman-teman paham ya bahwa apa yang akan kita jalani adalah program pemberdayaan untuk PMI dan pra PMI. Jadi teman-teman bisa menjadi juragan tanpa harus pulang ke rumah, tanpa kita harus pulang ke Indonesia dulu. Nah, jadi di sini kita akan memberdayakan saudara kita, suami kita, atau anak kita, atau adik kita yang ada di Indonesia. Nah, caranya bagaimana? Nah, disinilah kita akan diskusi. Ya. Kalau mungkin yang kemarin-kemarin itu sudah paham. Jadi, yang baru-baru ini mungkin teman-teman akan, kalau belum paham, nggak apa-apa. Kita akan bertanya langsung ke yang bersangkutan, yang sudah menjalani. Jadi nanti teman-teman bisa sama-sama saling mengulik nih kelebihan kekurangannya. Jadi kita nanti akan sama-sama menjadi calon warkop digital. Jadi di sini itu sangat strategis banget kalau untuk teman-teman yang sudah punya usaha, tentunya yang sudah punya warung seperti sembako dan sebagainya itu bisa tinggal ditaruh aja namanya itu warkop digital. Nah, yang dijual di sini apanya? Nah, nanti kita akan kupas untuk lebih dalamnya lagi. Mungkin ada lagi untuk yang menaik operasi. Sudah Ibu, hanya itu. Oke, Nanti terima akan kasih Kak saya Risa. sampaikan. Oke, siap. Baik, terima kasih Mungkin Pak. Boleh. Pak Zainal, silakan mungkin dimulai untuk penjabaran dari awal dulu sedikit. Setelah itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain karena ada yang baru di sini semalam ini lebih banyak yang baru. Ya, jadi mungkin harus lebih sabar lagi, mengulangi lagi ya Pak Zainal. Siap. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Bu, saya diberi kesempatan dan ini suatu kebanggaan juga buat saya di mana hari ini saya bisa, ya bahasa ini bukan ini ya, kalau dibilang mengajari atau segala macam, tidak ya, karena saya di sini sifatnya adalah sharing, diskusi, saya berbagi pengalaman di mana mungkin saya pelakunya, saya menjalankan warkop digital itu. Jadi ada banyak pengalaman. Alhamdulillah hari ini saya dikasih waktu ya, di mana saya sebelumnya memang pingin Ibu ya, karena kemarin Pak Didi sudah menyampaikan mungkin 5 kali ya, dan tapi tadi info dari Ibu tadi ada yang baru-baru. Siap, saya intinya sih akan coba menjelaskan terkait dengan terperinci walaupun tidak terlalu panjang, tapi intinya harapan saya bisa dimengerti Ibu ya. Jadi izin Bu ya, sebelum saya masuk ke apa itu warkop digital, saya sedikit sharing Bu ya, di mana terkait dengan profil dulu ya, mungkin Bapak, saya bilang ibu-ibu, kakak-kakak ya, teman-teman ya, saya masih muda juga ya Bu ya, nggak terlalu Bu ya, Bapak. Jadi ya alhamdulillah hari ini saya beranjak dari sama seperti Bapak Ibu semua ya, bahwa saya adalah karyawan sebelumnya, sebelum menggeluti usaha ini. Saya menjadi karyawan dari awal ya, saya sudah lulus kuliah, saya bikin usaha sendiri, pertama IO Bu ya, event organizer bersama teman-teman kampus. Saya sudah mulai mengerti itu bisnis walaupun sebagai jasa. Yang kedua saya ditawarin Bu ya, terkait dengan menjadi apa ya Bu ya, ada kesempatan lah Bu ya, dari pengalaman networking saya, jaringan saya
melamar pada saat itu di dunia properti. Alhamdulillah berproses, di situ saya diangkat sampai ke manajer marketing, Bu ya. Manajer marketing itu sudah menanganin, sudah bisa pemasaran, penjualan, hingga hosting officer atau bahasanya sales atau pemasaran. Di situ hampir sekitar 6 tahun, Bu ya, saya bergelutin dunia properti. Alhamdulillah ilmunya banyak banget pada saat itu, sampai secara salary, secara bonus, secara income yang saya dapatkan betul-betul di luar. Kalau karena Bu ya, yang saya jual itu rata-rata adalah di angka nominal rumah yang memang kelas atas ya Bu ya. Seperti kayak Citra Garden, Citra Land, seperti kayak Agung Podomoro, yang angkanya kalau di Kalimantan bisa sampai 1 M lebih Bu ya. Jadi secara komisi kalau kita bicara 2,5% aja bonusnya, kalikan dalam 1 bulan seberapa Bu ya. Disitulah habis itu saya dikasih tantangan kembali. Namanya saya tipe orang yang selalu ingin mencoba, walaupun bukan ahli, tapi tadi tuh saya coba menjalani suatu peluang yang saya dapatkan. Di situ saya ditantang untuk menjadi area manager. Pada saat itu saya pegang di dunia retail Bu ya. Dunia retail itu dunia fashion. Kalau bicara Dep Store lah Bu ya, saya membawahi 1.300 karyawan. Pada saat itu saya sering bolak-balik luar kota, di mana saya sering meninggalkan anak istri pada saat itu. Mungkin waktu yang lama Bu ya, karena yang saya pegang banyak banget pada saat itu karyawannya, di mana saya fokus ke sana, hingga pada saat itu saya terlena. Pada saat itu banyak pikiran-pikiran saya, sempat saya ini Bu ya, bimbang pada situ. Karena pas secara pendapatan, secara salary, secara bonus, secara kehidupan yang disukain orang umumnya ya terpenuhi Bu ya sebenarnya. Tapi dari sisi ke keluarga yang menjadi masalah sebenarnya. Satu, istri saya punya anak cewek semua, kecil-kecil. Istri saya tidak bisa pakai kendaraan. Pada saat itu anak saya lahir nomor 2 itu ini penyakit, ada bolong jantung Bu ya, bolong jantung. Di situ saya bimbang pada situ, ini menentukan apakah saya ini tetap ataukah saya resign. Nah itu Bu ya, salah satunya itu. Yang kedua adalah saya sudah tidak adil pada keluarga pada saat itu, karena memang secara materi saya bisa mencukupin, tapi secara waktu tidak. Oleh karena itu saya berpikir berulang-ulang, oleh karena itu saya putuskan pada situ saya harus stop gitu Bu ya, dengan meninggalkan zona nyaman saya stop dan saya coba berusaha sendiri ya, dengan ilmu yang saya dapat. Rencananya sih planningnya sih di dunia event organizer sesuai bidang saya sebelumnya, dan juga sebagai broker atau sebagai bahasanya itu ini ya, kalau broker itu bahasa maklar ya, sering jual beli, ada harga macam, pokoknya apapun bisa dilakukan. Nah, pada saat itu di umur 4, saya memang ada niat Bu, umur 40 saya sudah stop semua terkait dengan bekerja ikut karya orang, mau jadi posisi apapun. Karena apa? Saya ingin harus menikmatin waktu dengan keluarga. Dan itu hal yang memang saat itu sangat berat untuk meninggalkan itu semua. Karena pada jujur nyaman banget, sangat-sangat sudah terpenuhi semua, dan untuk meninggalkan itu agak berat Bu. Nah, pas masuk pada saat mau memulai itu pas masuk COVID-19, blank semua Bu, itu satu blank semua. Ada 2 pilihan. Pada saat itu saya balik lagi ke bekerja. Pada saat itu memang pimpinan saya memang tidak rela melepas saya pada saat itu, karena memang saya sebagai ujung tombak Bu ya. Tapi saya tetap komit ya terhadap dengan keputusan saya juga nggak mau mundur, karena saya pikir adalah keluarga itu yang utama, nomor 1. Disitulah saya jawab lagi, anak-anak saya kan ada jantungnya pada saat itu bocor. Pada saat itu saya juga nggak bisa lagi, sudah waktunya sudah harus fokus ke keluarga. Nah, dari situ saya belajar cari pas itu Bu, jujur saya tidak bisa terlalu ya, maksudnya kalau saya harus resign, harusnya minimal 6 kali gaji itu harus disimpan untuk jaga-jaga cadangan apabila nanti hal-hal tidak terjadi terduga. Tapi atas satu saya tidak, karena saya pikir ya udahlah, saya sudah siap. Tapi tadi itu karena kita keadaan seperti itu tidak bisa kita lawan Bu ya, karena itu kehendak Allah ya, yang kita mesti harus ya hadapin, tidak bisa menghindar pada saat itu. Oleh karena itu saya langsung
coba ikut daftar di prakerja ya Bu, sorry, di kartu prakerja. Saya di alumni gelombang kelima pada saat itu saya coba tertarik pada ada peluang usaha ya Bu ya, kekinian dengan modal minim pada saat itu di Golden Coffee. Nah, disitulah saya coba belajar, di mana setelah saya belajar saya nggak langsung putuskan Bu, saya riset dulu dengan kompetitornya. Saya coba waktu itu Janji Jiwa, Kenangan, segala macam, itu satu lagi booming-boomingnya di Indonesia. Saya coba riset ya, ternyata memang itu di luar dari kemampuan saya, karena kalau dari franchise mereka, saya sudah bicara harus menyiapkan di modal 300 jutaan ke atas. Itu kita bicara minimal standar ruko. Ruko itu sekarang itu sewanya 150 juta setahun di Kaltim. Itu udah angka yang sangat saya tidak terjangkau. Nah, di saat itu saya saya yakin ini di Binkulen ya, makanya saya langsung putuskan. Nah, makanya di belakang layarnya Ibu, saya ini sudah alhamdulillah saat ini sudah berdiri di hampir kota-kota besar di Kalimantan Timur. Ya Bu ya, di Balikpapan ada 2, di Samarinda ada 1, di Tenggarong ada 1. Dan ini akan terus berekspansi Bu, karena saya pemegang wilayah Kaltim. Jadi mau di mana aja, rencana mau ke Sangatta, mau sampai ke Bontang. Jadi ini semua saya yang dengan modal yang sangat minim saat itu. Saya tidak punya apa ya Bu ya, saya hanya memakai dana kur aja. Pertama saya itu pertama kali di angka 20 jutaan. Saya putar, saya tidak dalam bisnis adalah tidak boleh terlalu serakah ya. Karena saya pernah ikut Cina pada saat itu kerjanya, jadi saya belajar dengan pengelolaan uang. Jadi intinya usaha ini akan sukses, akan jalan dengan apa yang kita harapkan. Yang penting adalah pengelolaan keuangannya yang benar. Itu yang pegangan saya pada saat itu. Jadi saya melihat bahwa maaf sebelumnya saya ambil contoh itu kaum Chinese ya, saya bilang itu sangat-sangat jago kalau bicara masalah tentang berdagang, dan itu menjadi contoh buat saya pada saat itu. Kenapa? Kalau kita ya pribumi dapat keuntungan 1.000, kita habisi 1.000, besok urusan nanti lah, ya kan gitu ya. Tapi yang saya pelajarin, yang saya ikut selama saya ikut adalah mereka dapat keuntungan 1.000, dia makan hanya 100 atau 1.000 rupiah, 100 rupiah, 900-nya dia simpan, dia tabung untuk support modalnya. Ini misalnya Bu ya, saya tidak bicara nominalnya karena ini hanya sifatnya mencontohkan saja, karena saya tidak mungkin buka rumah tangganya perusahaan ya, karena itu sudah bicara kerahasiaan ya. Jadi disitulah Bu menjadi tolak pegangan saya. Oleh karena itu setelah saya terjun di Warkop Digital, disinilah saya terus mental terkait dengan pasang surut itu harus siap. Jadi kuncinya kalau kita mau di maju ya, atau mau wira swasta atau mau wirausaha, kuncinya adalah kita memang secara siap dari segala sesuatunya, tapi harus matang. Matang itu dalam artian kita riset. Nah, untungnya Bu, dulu kalau saya nggak ada mentor, ya kayak dulu kayak saya masuk di Warkop Digital, saya kan dilatih Bu ya, dilatih manajemennya, dilatih segala macam. Jadi saya tidak perlu nabrak-nabrak, tidak perlu harus bakar uang, tidak perlu harus gambling untuk usaha-usaha yang kira-kira saya tidak ketahuin. Nah, disitulah menjadi pegangan saya hingga saya bisa sampai sekarang. Nah, inilah menjadi, oleh karena itu saya mempunyai kontribusi juga, apa ilmu yang saya dapat saya akan berikan ke teman-teman untuk mulai ya, mungkin kalau saya bilang bisa keluar dari zona nyaman, tapi pilihan kembali ke ibu-ibu semua. Walaupun sebenarnya gini, di konsep Warkop Digital tidak perlu meninggalkan Hong Kong. Ini makanya saya akan coba berbagi terkait dengan gimana sih kok bisa gitu loh. Saya di Hong Kong tapi tetap punya usaha, bisa mengontrol keuangannya, bisa menjalankan usahanya, tapi tetap bisa memonitor berapa omset saya hari ini, berapa yang laku segala macam, semua bisa terkontrol. Itulah yang di Warkop Digital yang spesial, yang tidak ada di usaha sejenis ya. Apalagi kalau bicara kafe udah bicara sudah satu sumber pendapatan. Kalau pada saat itu COVID udah kena PPKM, tutup sudah. Karena apa, kemarin waktu COVID itu banyak yang tutup lagi, banyak yang tumbang karena apa tadi tuh
tidak ada pemasukan. Tapi di Warkop Digital saya malah ekspansi di saat pandemi itu, buka lagi, buka selang 3 bulan, 4 bulan, 8 bulan, buka. Dan itu setelah strategi itulah yang saya coba akan sharingkan di sini. Baik, saya sampai di sini, maaf sebelumnya bukan untuk curhat, tapi sebenarnya inilah pengalaman yang saya hadapin, yang saya lalui. Jadi tidak hanya Ibu yang di sana ya yang merasakan itu, saya pun sama sebenarnya dengan perasaan Ibu semua yang ada di sini ya. Hari ini mudah-mudahan saya bisa memberikan ya. Baik, saya izin share. Saya tidak banyak mengulas terkait dengan ini ya presentasi ini. Saya hanya fokus kepada gimana cara awalnya mendirikan, kapan balik modalnya, gimana profitnya, dan itu saya langsung kita lakukan ke perhitungan. Langsung kita hitung, langsung kita tahu berapa sih kira-kira break-even point kita, berapa modal kita, kira-kira dalam jangka berapa lama kalau kita konsisten segala macam seperti itu. Jadi saat ini saya coba, karena teman-teman ini banyak yang baru, maka saya akan mengulang Bu ya, akan menyampaikan terkait dengan materi ya Bu ya untuk Warkop Digital. Tapi izin nanti bahan ini akan saya share, akan saya ini Bu ya, akan saya bagi ya dengan di grup untuk dipelajari kembali ya, karena memang saya pahamin tidak mungkin dalam satu waktu bisa langsung paham, bisa langsung tapi intinya core bisnisnya perbedaannya apa yang sumber pendapatannya semua akan saya jelaskan ya secara rinci, tapi tidak terlalu panjang karena saya yakin Ibu pasti sudah memahaminya. Baik, kita masuk ke Warkop Digital Indonesia Bu ya, Wadi ya, di mana kita coba menghadapinya di cyber society ya di 5.0, di mana saat ini usaha apapun kalau kita tidak matching atau tidak menjelaskan dengan digital, kita akan mati. Itu pilihannya. Sekarang mau ikut atau tidak, atau mau ikut atau mati, atau mau ikut mau tenggelam. Itu dua pilihan. Nah, kalau saran saya adalah ikutin, karena digital ini semua sudah disiapin. Kita tidak perlu bikin dari awal lagi. Karena apa? Warkop Digital sudah menyiapkan semuanya, sarana penunjangnya, portalnya, terus fitur-fiturnya semua siap, tinggal menggunakan. Coba saya balik, kalau misalnya saya pada saat itu membuat sendiri, saya nggak tahu, mungkin saat ini saya masih berdarah-darah gitu Bu ya, membangunnya usaha ini. Lanjut ya, lanjut. Oke ya, jadi ini saya tidak jelaskan terlalu panjang, bahwa visi perusahaan pasti ya Bu ya, kalau namanya perusahaan pasti punya visi dan misi, dan tujuannya apa, supaya apa, kita punya goal, punya target, seberapa bagus visinya, seberapa bagus juga nanti kita ada tuntunan lah untuk menjalankan. Nah, kita di Warkop Digital kita punya namanya adalah skala prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang. Kita fokus kepada jangka pendek dulu ya, karena mana kita coba Warkop Digital untuk mengembangkan SDM dulu yang ada di desa-desa. Karena di desa, satu, karena kita tahu bahwa desa ini tertinggal ya dari segi kota, apalagi terkait dengan informasi. Dan itu adalah target pasar yang sangat potensial yang bisa kita dapatkan. Coba kalau misalnya kita main di kota dengan sekian banyak orang, kemudahan yang sudah kita dapatkan. Contoh misalnya kalau kita mau transaksi mobile banking gampang, terus kalau misalnya kita mau jualan mau beli online gampang, semua termudahkan. Beda kalau di desa harus jauh jaraknya, jalannya mungkin kadang tidak bagus, rusak dan lain. Itulah membuat informasi ternyata tidak update atau tertinggal di daerah pedesaan. Dan ini target kita. Oke Bu ya. Jadi kita punya jangka pendek, jangka menengah, dan panjang. Dengan ini kita pastikan bahwa Warkop Digital akan terus eksis sampai kita mencapai target kita ya. Usaha terus karena apa? Dengan konsep yang kita punya itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Kalau bicara konsep bisnisnya ideal Bu ya, insya Allah diterima. Karena apa? Satu, kebutuhannya tidak lekang sama waktu, tidak musiman, dan juga dan mudah didapatkan. Itu konsep dari bisnis ideal. Baik, lanjut.
Oke, saya menjelaskan apa itu warkop digital. Nah, banyak yang sebelum saya jelaskan, banyak memang asumsi-asumsi yang memang mengaitkan bahwa apakah warkop digital ini seperti warnet? Apakah warkop digital ini warung kopi yang ada internetnya WiFi? Itu seperti itu yang saya dapat. Nah, ini saat ini saya jelaskan bahwa warkop digital memang adalah tempat usahanya adalah kedai kopi. Kenapa kedai kopi? Nah, ini saya coba jelaskan dulu. Nah, tapi pada prinsip gini, di warkop digital tuh bisa upgrade dengan usaha apapun, dengan bidang apapun, mau dari toko kelontong, mau itu kios, mau itu apapun bisa. Kenapa? Warkop digital itu konsepnya adalah digitalisasi yang merupakan sumber pendapatan buat pengelolanya, karena tidak hanya satu sumber, itu pun bisa menyesuaikan dari usahanya, tidak harus warung kopi, tidak. Tapi kalau misalnya warung kopi ini ada tujuannya dan ada goalnya. Nanti saya jelaskan. Nah, pertama satu, kenapa warkop digital itu ada ide dengan usaha kopinya? Pertama gini, Bu. Usaha kopi adalah usaha yang sangat menjanjikan untuk hari ini ke depannya. Karena satu, kopi sudah bisa kebutuhan pokok. Sudah bicaranya adalah bukan lagi sudah sekunder, tapi sudah kayak seperti kita makan nasi aja, ya. Kalau di Indonesia, Bu, ya. Kalau di Hongkong saya tidak tahu apakah makan nasi atau makan roti, ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau saya gini, dulu waktu sebelum saya bergerak di luar digital, saya pasti kalau ketemu klien, ketemu teman bisnis, mau ketemu rekanan, mau reunian, pasti cari tempat apa, Bu? Tempat yang mudah, gampang dan tidak terlalu formal, pasti kafe, ya. Nah, pada saat itu kafe itu udah di mana-mana, tinggal gampang aja kita mendapatkan lokasinya. Pada saat itu, tapi ya tuh harganya sudah bukan bukan murah kan gitu, Bu, ya. Nah, itu hanya fokus kita hanya makanan dan kopi aja, itu kumpul segala macam. Dan inilah peluang, Bu. Kenapa kopi ini satu, kita sebagai produsen mengekspor juga untuk kopi, karena kita terbesar juga di dunia, ya, Bu, ya. Terbesar juga untuk produsen di Indonesia, ya. Kita juga sebagai pesuplai kopi, makanya untuk masyarakat Indonesia udah kopi sudah bicara kayak kita minum air putih. Oleh karena itu kopi sebagai sarana, Bu, ya, sebagai sarana penunjang penghubung supaya apa, aktivitas sambil dilaksanakan sambil ngopi, kesan formalnya hilang, omsetnya, pemasukannya buat kita pelaku itu Mas ada banyak gitu loh. Nanti saya jelaskan gimana perhitungannya, dari mana pendapatannya warkop kopi ini kok bisa untungnya gitu. Itu baru warung kopi aja, belum lagi lain digitalnya. Nanti saya akan kupas tuntas setelah ini saya jelaskan di pengenalan dulu. Baik ya, Bu, ya. Jadi warkop digital memang namanya sudah warkop, ya, berarti warung kopi digital. Oke. Di sini saya jelaskan memang kita warkop digital adalah tempat usaha, Bu, ya. Ada kedai kopinya yang dipadukan dengan memanfaatkan layanan digital yang terhubung dengan teknologi internet. Nah, jangan salah, kalau WiFi itu memang itu digital, tapi itu sebagai fasilitas, bukan penunjang untuk menghasilkan pendapatan. Berbeda. Ini saya bilang berbeda. Tapi internetnya itu sebagai pendapatan buat kita sebagai pelaku. Karena apa? Di situ banyak fitur-fitur, banyak layanan-layanan, jasa-jasa yang bisa dimanfaatkan, semuanya berbayar, semuanya itu ada pemasukan buat kita. Nah, itulah perbedaannya. Nah, di situ, ya, teknologi internet itu buat masyarakat dapat diperoleh di warkop digital tanpa perlu harus ke kota. Nah, di mana di warkop digital dia bisa melakukan apapun kegiatan terkait dengan digitalisasi. Contoh misalnya dia bisa mengetahui update pengembangan potensi desanya, potensi desa lain seperti apa. Terus dia bisa belajar terkait pemasaran. Pemasaran kan dulu agak susah, harus kita ke training atau LPK, atau bisa jadi ke tempat-tempat yang di kota, tidak terjangkau di desa. Dan ini semua bisa diakses di warkop digital. Nah, terkait dengan percepatan akses juga, jadi pelayanan informasi, dan juga kita bisa membantu UMKM sekitar warkop digital untuk bekerja sama, berkolaborasi, bukan saling bersaing. Ujung-ujungnya apa, kita akan kehilangan, ya, Bu, ya, karena prinsipnya kita usaha, kalau kita jujur, kita bisa menolong, membantu sesama rekan bisnis, itu akan nikmat rasanya, sambil kita berusaha, sambil juga kita mencari berkah dari situ. Baik, ya, lanjut. Nah, ini jadi, ya, Pak. Dengan soal ini saya dulu sama teman-teman dulu, ya. Saya Pak.
sebentar aja, sebentar. Tadi habis Zoom sama teman-teman, Mbak Lili. Apa kabar ya? Mohon lahir batin nih buat semua teman-teman. Saya nggak bisa ikutan sampai malam karena ada urusan lagi. Tapi Selamat semangat malam nih. Pak Dedi. Selamat malam semuanya buat teman-teman. Jadi saya say hello aja karena saya mau out lagi. Tadi saya ajak Pak Sandi juga nih, teman saya. Kita lagi mau kembangin human resources dari Bali. Nanti dari Bali kita juga akan kirim hospitality, karena kita akan masuk di hotel-hotel di sana. Nah, juga nanti teman-teman pekerja migran yang dari Bali juga bisa kita kembangkan warkop digitalnya. Karena di Bali juga sudah ada beberapa warkop digital ya, di Jimbaran gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain mudah-mudahan nanti dari manapun daerahnya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bisa punya warkop digital sehingga bisa menjadi posko untuk pengiriman pekerja migran berikutnya ke depan kalau sudah pensiun atau sudah ingin di kampung halaman. Akhirnya gitu ya. Tadi Jenal jangan terlalu cepet-cepet, nah mereka habis masak, habis ini pusing lah. Lu ngomongnya kan udah kayak air pelan-pelan, dikit-dikit. Ya. Pelan. Nanti teman-teman nanti keburu ngomong panjang nanti tidur. Tidur Ini yang semuanya. baru punya Pak. Ini kebanyakan yang baru Pak hari ini Pak. Jadi kenalan dulu Pak sebentar ini sama teman-teman yang baru malam ini. Siap, ya. Ya Mbak Lili udah kenalin saya kan, udah. Nanti ada apa yang perlu saya perkenalkan Mbak Lili? Nggak perkenalan sebentar. Kan banyak teman yang baru Pak. Teman-teman yang baru ini banyak. Ya siap, saya Pak Dedi, Dedi Yudianto, saya ketemu Mbak Leli dan waktu itu dengan Mbak siapa ya? Mbak, kok lupa sih, di Hong Kong kita ketemu ya Mbak ya waktu saya. Mbak Levi Chandra. Ya, para koordinator untuk kita awalnya tadi mau bikin outlet Bengkulen Coffee di Hong Kong, lagi cari tempat di KSWB segala macam ya, mungkin lagi saya cari juga yang cocok, yang harganya dan segala macam, juga mau kita tawarkan ke investor untuk mengembangkan coffee shop kita. Di Malaysia kita sudah ada 6 coffee shop, sekarang akan menuju 10 coffee shop. Bengkulen Coffee, kopinya sama, kopi Bengkulu, yang tadi saya jelaskan. Nah, skala sederhananya di kampung-kampung kita bikin juga coffee shop dalam skala kampung, namanya warkop digital. Tujuannya coffee shop ini adalah, atau warkop digital tadi, ada makanan apa, usaha apapun, kuliner, usaha ada gas, air isi ulang, bengkel motor, yang ada pojok kopinya dan ada layanan Zoom-nya. Sehingga nanti seperti inilah, seperti kita bisa malam mingguan dengan handphone saja di rumah masing-masing, bisa tetap dapat pembelajaran tentang bagaimana pulang kampung jadi juragan, gitu loh, yang nantinya ke depan sudah lelah bekerja dan ingin punya kemandirian di kampungnya, atau paling tidak membantu adik-adiknya, kakak-kakaknya, saudara, ayah, ibu, tetangga, siapa untuk dibantu dikembangkan warkop digitalnya. Nah, silakan nanti Pak Jenal bisa jelaskan dengan Mbak Leli sebagai tim. Ya, saya tadi udah ajak Pak Sandi nih dari partner kita juga yang memang menangani bisnis hampir di perhotelan sebagian besar di Bali, juga jadi mengurusin HRD juga. Nanti kami akan ngurusin SDM juga. Jadi SDM itu kami supply nanti ke hotel-hotel yang ada di Bali, di Jakarta. Kami juga supply juga nanti dari Bali dan Jakarta kita kirim juga ke luar negeri, ke hotel-hotel yang ada di Hong Kong dan di Taiwan, di Singapura, dan di beberapa negara. Nah, tentunya nanti kita bisa berkolaborasi dengan Mbak Lili dan teman-teman sebagai koordinator yang rencana kita mau bikin agent ke depan nanti kan Mbak Lili kan, dengan teman-teman kan melalui koperasi. Ya, itu mungkin visi besar kita, ya, tapi kita pelan-pelan merintisnya, karena segala sesuatu yang besar dimulai dari 1-2 warkop digital dulu, biar melihat hasilnya. Serasa gitu sih mungkin Mbak Leli ya, kenalannya. Ini saya udah malam mingguan dengan Mbak Leli yang ke-7 mungkin ya. Jadi mungkin Mbak Leli udah bosan nggak saya terus, jadi mungkin Iya Pak, bosan Pak. Oh, enggak bosan Pak. Malah khusus Pak banyak info Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Pak Sandi mungkin ada sedikit ini ke teman-teman pekerja migran nih, para pahlawan devisa. Ya Pak Dedi, terima kasih diundang ikut di sini, bisa berkenalan dengan Pak Zainal, dengan Mbak Leli. Memang tadi Pak Sandi ngomong juga jangan hanya ke tenaga ini, artinya tenaga fisik gitu ya, tapi juga ada profesi gitu, yaitu terutama untuk hotel, karena saya tahu persis bahwa banyak orang Indonesia itu ditawari kerja, bukan mencari kerja di hotel-hotel di luar.
terutama yang sekarang lagi ini tuh di Timur Tengah, ya, di Arab Saudi dan seterusnya. Dan itu mereka butuh tenaga-tenaga, memang bukan tenaga yang di manajemen level, tetapi di operational level. Tapi itu cukup untuk kita. Ya. Dan mereka sulit cari tenaga di situ, sehingga artinya dari segi penghasilan pun mestinya lebih baik gitu. Nah, makanya Sesuatu ada ide. mungkin Mbak Lely dan Pak Zainal nanti mulai kita kembangkan. Ya tentu harus melalui pelatihan, ya enggak. Nanti kita kerjasama dengan PHRI misalnya, bagaimana melatih supaya mereka betul-betul jadi hotelier. Artinya jadi orang yang ngerti hotel gitu. Nah, sebenarnya kalau orang hotelier itu jauh lebih ringan daripada pekerjaan yang sekarang dikerjakan oleh teman-teman domestic helper. Ya, hotelier pakai mesin semua, pakai mesin, semuanya tertata. Jadi ada program lagi ke depan, nanti PMI yang domestic helper ini punya peluang upgrade untuk di hoteliers. Ini salah satu program juga ke depan, ya kan? Namanya naik kelas. Jadi ada pulang jadi juragan atau naik kelas. Nah, gitu. Atau lebih profesional dalam bidang yang sekarang ada. Nah, itu kita akan berkembang terus kira-kira inovasinya. Ya, namanya peluang hidup kan kita ingin lebih maju ya. Siapa sih yang mau seperti itu terus kan, ingin lama-lama mandiri kan. Ke depan Mbak Lely pun juga punya cita-cita ingin jadi agent di Hong Kong gitu kan, pengen mandiri ke depannya gitu kan, nggak ingin jadi pengen punya waktu yang freedom bebas, karena kalau sekarang harus jam 9 malam ke atas gitu kan, jamnya orang tidur. Nah, kita malah belajar gitu kan. Nanti kalau udah mandiri kan mungkin dengan Mbak Lely kita jam-jam office hour gitu kan. Saya kira ke teman-teman juga yang lain bisa ada peluang baik pulang jadi juragan, ya berkembang bersama-sama jadi agent, menjadi fasilitator. Kenapa? Karena kalian adalah tour guide-nya kita. Sudah di sana, sudah kenal dengan lingkungan. Tour guide-nya. Nah, membuka pintunya tadi, expertise hotelier ada Pak Sani dan teman-teman dari Bali. Nah, kemudian untuk yang ketok pintunya ke hotel-hotel bintang-bintang 5-nya ada Pak Rusmin. Yang kemarin di Grand Hyatt apa semua itu GM-GM-nya teman-temannya Pak Rusmin semua. Gitu loh Mbak Lely. Jadi bukan mimpi yang terlalu indah karena itu semua teman-teman kita. Ya, tapi kita mulailah sekarang dari yang sederhana dulu, warung kopi digital. Gitu Pak. Nah, mungkin teman-teman yang hadir di sini juga bisa membantu mensosialisasikan opportunity ini, dan jangan pernah trauma karena ini seperti kayak multi level marketing, ini beda sekali, nggak ada kaitan dengan multi level. Ini langsung direct ke kampung sendiri. Bagaimana mungkin kita nipu kampung sendiri? Lah barang-barangnya listnya ada. Komputernya ini nilai 25 juta tuh listnya ada semua listnya. Gimana nipunya orang ditaruh di kampung sendiri kok? Gitu loh. Kalau multi level marketing kan naruh duitnya ke orang. Kalau ini kan duitnya dibeli untuk barang-barang tadi, terus men-set up. Itu pun juga nggak sembarangan, harus kita lihat dulu mana yang layak, mana yang tidak, supaya dia sustainability, supaya dia bisa bertahan survival. Nah, kita inilah para pengusaha yang udah 30 tahun malang melintang, yang bantu ibu-ibu semuanya yang mau mengelola nanti jadi juragan pulang kampung tadi. Kita sebagai bapak asuhnya yang untuk memastikan dari awal tempatnya bagus, lokasi strategis yang bukan harus pinggir jalan, bukan, tapi di kampung itu ada jumlah kepala keluarga yang cukup banyak dan banyak anak mudanya yang bisa untuk masuk di dalam program Warkop Digital. Bisa dikirim jadi pekerja migran ke Hong Kong, atau kalau belum layak dikirim ke Hong Kong, dikirim dulu ke Bali jadi hotelier Bali. Iya kan? Jadi semacam apa namanya kalau di hotel yang paling standar tuh Pak, yang buat ngebersihin spray itu? Apa namanya? Ya, room boy bisa, waiter, waitress bisa. Waiter. Atau yang kalau bersihin kamar tuh apa namanya? Ya, office boy. Apa ke room service, room boy. Istilahnya apa gitu namanya? Itu kan juga bisa gitu. Itu kan kerjaan. Sebenarnya kalau rumahan kan sama aja gitu. Cuma beda di sana lebih terstruktur, lebih rapi aja sedikit gitu loh. Tapi kalau lebih berat mah lebih beratan domestic worker, helper lah, itu mah segala ayak, segala bisa. Pokoknya iya, bisa semuanya. Jadi kalau di hotel, nggak bisa, ini bidangnya lain, waiters bidang lain, jangan dicampur. Kamu hanya ngebersihin kamar aja udah, nggak boleh ganggu waiters, mereka nggak boleh SOP-nya. Kalau di kita kan nggak, segala-galanya, pokoknya kerjain apa aja, kerjain termasuk belanja semua. Pokoknya. Jadi menurut saya secara skill itu lebih tinggi sebenarnya. Kalau saya bilang skill lebih tinggi, gitu loh. Ya, itu kira-kira sementara dari kita nggak mau ganggu lebih lanjut supaya nggak terlalu kemalaman nanti. Ya, Zainal, Mbak Lely, saya izin dulu ya.
So, Pak Sandi kita off Pak Sandi, Ya, kita berdua baik, kita habis baik. rapat tadi. Ya, Terima baik, kasih selamat balik Pak, ya, terima kasih Pak sukses, Sandi, tetap semangat. terima kasih Baik, terima Pak kasih. Dedi Terima udah kasih menyapa Pak kami malam Sandi. ini. Sampai jumpa lain kali. Terima kasih Pak Sandi. Pak. Silakan Pak Zainal di Baik, baik, Pak Riza. baik ya, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu semua, kalau misalnya nanti ada saya yang kurang jelas atau mungkin kecepatan, silakan ditanyakan ya, biar tidak ini ya, karena memang saya coba juga untuk tidak terlalu panjang, tapi bukan apa ya, dimengerti ya. Lanjut ya, saya tadi dari terkait dengan ruang digital itu dasarnya ya, konsepnya perbedaannya ya, di mana di sini saya langsung ke ini ya Bu ya, tadi kan sudah ke apa itu warkop digital sudah dijelasin. Baik, nah di sini saya akan di sini boleh tahu di layar apa? Sekarang ada layanan utama Warkop Digital, Pak. Ya, siap Bu. Baik ya, jadi inilah yang saya poin terutama di warkop digital. Kalau di warung di usaha kopi itu biasanya kan hanya jual kopi ya Bu ya. Kalau di warkop digital itu selain warung kopi yang kita tahu bahwa secara konsumennya pasti banyak, terus juga disukain, diminatin, ada juga layanan digital yang berbentuk jasa dan juga pelatihan-pelatihan yang semua bisa diakses di warkop digital. Jadi kalau kita simpelkan bahwa kalau di desa mungkin ada kayak Alfamart, mungkin ya Alfamidi ya, itu kan kayak one stop shoppingnya retail. Tapi kalau kita bisa katakan itu adalah one stop shoppingnya digital, tapi dengan ada kopinya di situ untuk supaya orang sambil duduk sambil ngopi bisa melakukan semua aktivitas apapun ya terkait dengan pelatihan, terkait dengan apapun terkait untuk untuk keperluan mereka. Nah, di sini nih yang saya coba jelaskan sedikit bahwa di warkop digital itu kita merupakan keagenan Bu ya. Keagenan di mana Kris, kita tahu ya, Kris mungkin Bapak Ibu semua tahu bahwa ini ada pembayaran digital, dompet digital tidak perlu uang fisik dan tidak usah takut kalau misalnya kita sebagai pelaku untuk uang palsu dan lain-lain. Kenapa? Kita aman dari karena ini sudah sistem yang dibangun oleh Bank Indonesia ini pada saat COVID. Nah di sini kita sebagai agen Bu, beda kalau misalnya kita hanya didaftarkan sama orang untuk ada barcode-nya orang scan segala macam untuk transaksi non tunai. Tapi itu kita nggak dapat apa-apa, hanya menikmati jasa layanan itu. Tapi di sini warkop kita agen, di mana agen ini kita selain sebagai pengguna kita bisa mendaftarkan toko-toko, toko parkir atau siapapun. Kenapa? Kita ada akses, kita di bawah bendera, kita di bawah naungan Bank Indonesia untuk bisa dikasih wewenang untuk mendaftarkan. Dan ini semua ada komisinya. Nah, saya coba jelaskan di berapa komisinya kalau misalnya per transaksinya. Ini saya coba jelaskan. Jadi kita ini merupakan konsep keagenan, bukan sebagai pengguna semata. Dan ini semua ada profitnya dari sebuah layanan yang ada yang Ibu lihat hari ini di layar. Karena apa? Potensinya tidak hanya satu pendapatan. Krisya misalnya nggak jalan, masih ada pos online, masih ada PBOB, masih ada ruang belajar digital, ada layar penunjangnya, usaha kerja milenial kita sebagai tempat untuk bisa memfasilitasi untuk mengirimkan tenaga kerja. Karena apa, semua sudah ada fiturnya, sudah ada portalnya yang mengatur itu. Kita hanya menggunakan aja, mempromosikan aja, itu pun dibantu sama pusat. Inilah Bu, perbedaan yang sangat-sangat membuat saya salah satu saya tidak berjalan, masih ada yang lain menunjang untuk sumber pendapatan. Oleh karena itu saya tidak takut di saat pandemi, karena apa? Ada sumber pendapatan dari semua layanan yang ada di sini. PBOB pasti butuh Bu ya, karena untuk bayar listrik, bayar telepon, bayar kartu kredit, bayar apapun semua ada, sampai tiket pesawat segala macam di PBOB kita sudah lengkap, sampai ekspedisi pun ada. Disitulah Bu, jadi semua masyarakat desa bisa menggunakan tanpa perlu dia ke kota. Dan itu bisa juga mendaftarkan. Selain kita pengguna, menjadi agen juga. Kita daftarkan misalnya ada keluarga yang jauh di sana,
mau usaha juga, ya udah mau PBOB, dia usaha PBOB aja, misalnya dia jual pulsa segala macam, kita bisa daftarkan dan itu ada komisi buat kita. Nah, itu saya akan jelaskan di belakang. Jadi di sini fitur-fitur ini ada utama, ada penunjang. Dan utama kita wajib karena ini sudah sahih bahwa ini sudah menghasilkan. Nah, untuk yang penunjangnya dijalankan semua lebih bagus karena lebih hidup. Kan banyak potensi pendapatan, tapi memang masing-masing daerah itu berbeda-beda. Contoh di tempat saya tidak ada objek wisata, maka untuk pemandu wisata atau agen jasa wisata nggak ada, saya nggak menggunakan. Karena apa? Tidak ada di tempat saya. Kalau mau lihat tambang boleh, ya yang tandus boleh, tapi nggak mungkin ya orang mau ke sini karena pasti ingin cari yang indah-indah ya. Oke, dari sini jelas ya bahwa di Warkop Digital banyak sumber pendapatan, tidak hanya satu. Warung kopi sudah pasti untung karena saya bisa jelaskan bahwa di kopi saja orang bisa hidup, orang bisa untung, bisa berkembang. Apalagi kita dengan warung kopi plusnya ada agen krisnya, ada agen PPOB-nya, ada pos online-nya dan lain-lain. Nah, jadi saya bisa katakan bahwa di Warkop Digital kalau kopinya sudah profitnya hampir 100-200% Bu ya. Nanti saya jelaskan HPP-nya atau harga pokok penjualannya berapa sih angka jualnya kalau misalnya kita kopi tubruk lah, tapi kopinya asli Bu ya. Saran saya asli karena apa? Kita ini punya image Bu ya, dengan kualitas kopi bintang 5 tapi harga kaki 5. Kita jual kopi asli, biji kopi yang pen robusta yang kopi juara tapi dengan harga 5 ribuan. Itu sudah di masyarakat desa terjangkau. Di tempat saya Bu, sebenarnya untuk harga jual 10.000 pun mampu, malah lebih murah, tapi saya tetap jual 5.000 sebagai apa? Itu pancingan untuk orang tetap datang. Sambil datang dia pasti penasaran, oh ini apa sih Warkop Digital? Cari tahu, oh dia beli ujung-ujung pulsa, oh dia beli ujung-ujungnya tiket pesawat dan lain-lain, itu Bu ya. Oke, dari sini paham ya bahwa di Warkop Digital tidak hanya satu sumber pendapatan dari kopi saja, tapi dari banyak sumber pendapatan yang lainnya, termasuk layanan, jasa, dan keagenan. Semua itu menjadikan hak kita, privilege kita sebagai pelaku atau ownernya. Ya. Jadi nanti ada waktu, kalau misalnya teman-teman ada yang pengen jauh lebih ingin tahu lebih lanjut akan detail-detailnya, Pak ini bursa kerja milenial ini kemana jauh, itu nanti kita akan bahas secara terpisah karena ini saya fokus kepada membangun awalnya gitu loh Bu ya, dan core bisnisnya dulu yang saya sampaikan biar paham bahwa Warkop Digital itu apa yang berbeda, gimana kok dia bisa pendapatan dari mana, apakah dari kopi saja ataukah dia hanya wifi aja kan gitu ya, padahal tidak seperti itu. Itulah saya coba jelaskan di sini. Lanjut. Oke, sorry. Ini seperti tes stop. Oke ya. Lanjut ya. Udah oke, lanjut. Ya, oke ya. Di sini saya bisa sampaikan bahwa layanan utama kita Kris ya, point of sale itu saya contohkan, saya posisi di Samarinda ya. Ini yang tadi saya bilang tadi, itu tidak perlu kita harus ada di tempat untuk mengetahui berapa omset kita, berapa hasil kita, berapa usaha kita ini dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, hingga per detiknya pun sudah tahu karena ini tersistem. Dan ini menggunakan sistem jaringan real time. Jadi kita tahu langsung saat itu on the spot berapa omset kita. Dan ini saya akan contohkan, saya di Samarinda saat ini saya duduk di depan Ibu, saya diskusi dengan Ibu, usahanya tetap berjalan, saya bisa saat pegang lihat di HP, saya cukup tahu berapa hari ini omset saya di Balikpapan, berapa omset saya saat ini di Tenggarong, semua by sistem dalam satu akun, dalam satu sistem. Dan itu tidak perlu saya harus bolak-balik Balikpapan Samarinda yang membuang ongkos biaya, membuang waktu, sampai saya harus buang tenaga juga untuk pasti nggak mungkin sehari saya tinggal di sana, pasti 2 hari 3 hari untuk belum lagi hotelnya, belum lagi konsumsinya, nggak mungkin saya sendiri, pasti bawa istri, bawa anak, nah gitu ya, berapa secara perbandingan cost-nya yang keluar. Itulah saya coba jelaskan bahwa semua tersistem, semua dibikin mudah, kenapa harus ribetkan gitu ya. Lanjut.
Nah, di sini terkait dengan keagenan kris. Tadi saya sudah bahas terkait bahwa kita sebagai agen, kita bisa mendaftarkan semua ada komisinya. Fungsinya jelas bahwa ini sebagai dompet digital, kita tidak perlu bawa uang fisik. Jangan takut terkait dengan uang palsu atau kembalian Rp1 pun diproses kan gitu ya. Ini kita sebagai agen, kita bisa mendaftarkan siapapun karena kita di bawah benderanya Bank Indonesia. Lanjut. Ya. Setelah kris kita, nah ini saya bilang pos online. Jadi pos online itu adalah point of sale, kalau bahasanya itu point of sale, di mana semua sistem kasir untuk pencatatan keuangan, pembukuan segala macam semua tercatat di sistem ini. Jadi tidak usah manual lagi, karena dulu kalau kita manual kita akan susah sendiri. Contoh misalnya barang kita beli barang untuk stok, kita nggak tahu stoknya berapa. Awalnya nanti lupa pembukuannya hilang karena apa, secara manual. Tapi kalau itu tersistem, kita tahu mau cek berapa yang masuk, berapa yang sudah keluar, sisa stok berapa, semua bisa terdata di sistem layanan warkop digital ini atau pos ini. Dan ini sangat membantu kita kalau ibu dari jauh dari Hong Kong bisa mengetahui berapa omset kita langsung. Nanti saya kasih lihat contohnya gitu ya. Nah, ini kita bisa pasarkan juga. Contoh misalnya ada teman punya usaha, dia masih manual, tawarkan. Ini dapat komisi kita dari situ. Itu. Jadi banyak sumber pendapatannya selain dari kita menggunakan, plus kita juga sebagai agen. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan PBOB. PBOB kita sudah familiar ya. Mau beli pulsa, mau bayar rekening tagihan listrik dan lain-lain. Semua ini kita mudahkan dengan adanya PBOB di warkop digital. Masyarakat sekarang itu tidak usah satu-satu. Biasa dulu kan kalau misalnya mau beli bayar air ke PDAM atau mau bayar listrik ke PLN, semua sudah lengkap jadi satu tempat di warkop digital. Karena apa? Kita sampai ekspedisi pun ada, ya, sampai naik haji pun ada di PBOB kita. Bayangin saya lengkapnya sampai ke tiket pesawat segala macam. Jadi semua kita siapin sudah, jadi orang duduk sambil ngopi, semua bisa dilakukan dalam satu waktu dengan layanan kita punya. Lanjut. Ya. Oke. Saat ini di PBOB ya. Jadi dengan Oke, maaf ya kalau terputus-putus ya, maksudnya di Kaltim ya, saya harus paham lah. Baik, lanjut ya. Di sini boleh tahu di layar apa? Agen PPOB, Pak. Oke ya, agen PPOB ya. Baik, lanjut. Karena di tempat saya sudah berubah ya, tapi karena memang sinyal ya. Oke ya, jadi selain ada GBBB, kita juga ada namanya support edukasi untuk pelatihan-pelatihan yang ada di portal kita Cyber Academy. Jadi untuk yang masyarakat desa yang pengen jadi YouTuber yang menghasilkan, tidak hanya pakai handphonenya untuk scroll yang nggak penting-penting tapi nggak ada pendapatannya, semua ada pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang skill, bisa meningkatkan skill, dan juga bisa buat mendapatkan sertifikasi untuk melamar lain-lain. Karena apa, kita mentor-mentornya adalah yang sudah tersertifikasi dan punya kewenangan untuk memberikan sertifikatnya itu menjadi kompeten. Oleh karena itu semua dalam satu portal, kebutuhan masyarakat desa semua terpenuhi. Oleh karena itu mereka tidak usah jauh-jauh ke LPK atau lembaga kursus segala macam, karena di warkop digital semua disiapkan, dan ini semua mereka beli di mana kita dapat komisi dari transaksi tersebut. Itu ya. Lanjut. Oke, di sini tahapan verifikasi data untuk persiapan kemitraan segala macam itu umumnya memang intinya adalah minimal ada tempat dulu, ada isi data dulu. Biar apa? Kita verifikasi, karena memang kita punya syarat, bukan kita mau bukan mau banyak. Kita tidak ada namanya persaingan yang dalam satu desa ada dua bersebelahan dan itu ujung-ujungnya apa, banting-banting harga, yaitu yang tidak sehat ujung-ujungnya. Itu kita hindari. Nah, kita punya privilege satu desa satu gitu.
untuk proses persiapan segala macam ini akan kita jelaskan ya lebih lanjut terkait dengan teknisnya. Sebentar Bapak Ibu bisa cek di link kita sudah bisa tahu kok. Oke ya. Jadi intinya ukurannya 3x4 segala macam minimal ya Bu ya, ada internetnya karena itu sebagai dasar ya. Oke ya, jadi untuk syarat-syaratnya seperti ini aja. Ada tempatnya mau itu pribadi, perorangan, ataukah milik bersama, punya teman, kita kerjasama, dilakukan kerjasama boleh. Nanti saya bantu kalau memang ada, maksudnya ibu semua nggak punya tempat, tapi ada teman nih, mau diajak kerjasama. Gimana caranya Pak? Oke, tahap pertama adalah ajak ngobrol dulu, jelaskan dulu saya punya modal, punya konsep, tapi saya butuh tempat. Gimana kita kerjasama misalnya? Ikat dengan perjanjian, ada pembagian profit sharing, dan itu saya terlibat, saya membantu aja memfasilitasi supaya itu bisa berdiri gitu. Lanjut ya. Nah, terkait dengan yang teknis ini segala macam itu umum ya. Tapi dari Warkop Digital itu tidak perlu menggunakan ruko atau segala macam, pakai di tempat ibu yang sudah ada daripada tidak terpakai, bisa dijadikan Warkop Digital. Kenapa? Orang akan datang dengan sendirinya gitu loh. Kenapa? Kita banyak fasilitas sarana-sarana yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Kita juga seperti kayak gula aja nanti kita akan datangin ya. Oke ya, jadi untuk saya bicara sekarang ke teknis ya, terkait dengan paket. Dan memang dulu saya tahun bergabung masih di angka 5 ya sampai 10 jutaan lah ya. Tapi sekarang udah naik. Kenapa? Karena harga-harga juga sudah mulai menyesuaikan. Jadi gini, konsep Warkop Digital adalah kemitraannya. Betul kata Pak Deddy, kita bukan franchise atau kita bukan multi level marketing, di mana kita harus mencari kaki yang kita memakmurkan yang paling atas. Kita yang jadi bawah paling boncos. Karena apa? Kita kerja keras nggak dapat apa-apa. Disitulah karena tapi di sistemnya WD itu sangat berbeda. Kita adalah polanya kemitraan, kita bekerja sama dengan ibu menggunakan layanan kita segala macam, kita sudah dapat untung. Pertama satu, nama ibu sudah nama kita melekat di usaha ibu. Yang kedua, kita ada namanya profit sharing di situ dari layanan digitalnya. Untuk apa? Untuk maintenance, untuk SDM segala macam. Itu pun hanya sekian persen. Itu pun kalau untung. Kalau nggak untung gimana Pak? Nggak apa-apa. Karena apa? Sistem sudah akan memberikan informasi. Jadi kita saling transparan, tidak ada ditutupi di sini gitu loh. Nah, semua paket yang ada ini itu pilihannya, opsional atau pilihan. Kalau misalnya kita ada dana, misalnya 50, itu pasti berbeda dengan 25 secara alat, bahan baku dan lain. Karena apa? Makin bagus, makin besar, otomatis makin lengkap, makin speknya makin tinggi dibandingkan yang pakai 25. Nah, tapi intinya di sini adalah paket ini dikembalikan ke ibu bapak berupa alat-alat, bahan baku, pelatihan, dan lain, tinggal siapin tempat saja, tinggal buka saja. Karena apa? Dari pelatihan, SDM segala macam kita akan latih mereka sampai mereka bisa jalankan itu. Ibu tinggal kontrol dari segi keuangan. Keuangan jangan dilepas karena itu adalah utama. Ya, boleh percayakan sama anu, tetap ada fungsi kontrol di situ. Ya, dan itu kita tidak ikut-ikut terkait dengan teknis sampai berapa omsetnya, berapa yang laku segala macam, karena itu semua wewenang ibu di pengelolaannya. Kita hanya membantu apabila ada trouble di sistem segala macam. Tapi kalau misalnya Pak, tolong dibantu nih Pak, tempat saya agak sepi segala macam. Oke, kita ada ide nih, bukan segala macam. Nah, oke, nanti kita ada collab secara nasional atau mungkin ada produk dari tempat ibu kita bisa pasarkan di seluruh jaringan Warkop Digital. Lanjut ya. Nah, di sini yang saya inti dari paket Bu ya, jangan salah paham bahwa kalau franchise kita hanya dapat satu produk, tapi tadi itu harganya mahal, kita hanya suruh pasarkan segala macam. Tapi kalau kita kalau di kemitraan kita sifatnya tentu kerjasama bagi hasil, di mana semua paket yang tadi Ibu belikan itu kembali lagi ke ibu berbentuk bahan baku atau alat. Jadi ibu tidak usah repot lagi untuk beli satu-satu karena semua yang ada di sini adalah standarisasinya Warkop Digital, tidak yang pasti digunakan dan pasti dibutuhkan oleh operasional Warkop Digital. Jadi peralatan, bahan baku segala macam semua sudah siap, tinggal tempatnya saja sama SDM-nya saja. Itulah Bu, jadi terbantu, tidak usah repot lagi, semua sudah kita set. Nah, selanjutnya terkait dengan paket 25 sama 50 apa bedanya? Nah, paket 25 kita jelaskan bahwa paket 25 itu adalah paket secara infrastrukturnya sama, tapi untuk speknya berbeda.
Contoh misalnya line editor tetap ada, tapi TV-nya 32 in misalnya. PC-nya dapat, tapi core-nya Intel 3 misalnya kan. MPTU misalnya. Terus peralatannya untuk kopinya itu manual brew, bukan yang mesin misalnya. Itu sudah sesuai dengan paket. Nah, itu kalau misalnya saran saya ya silakan sesuai dengan kemampuan, tidak usah dipaksa harus yang tinggi dulu, mulai dari yang dasar dulu nggak apa-apa gitu, sambil ada pemasukan seperti saya, ada pemasukan ditabung putar sampai bisa terus berkembang. Lanjut ya. Oke ya, dari sini yang membedakan itu pakai 25 sama 50 adalah di menu ya, menunya manual brew sama ke mesin. Oke, di sini terkait dengan paket 25, saya di sini menjelaskan hanya umumnya, karena kalau mau jelasnya nanti saya akan buka di Excel-nya, menghitung langsung. Ibu tinggal masukkan angkanya berapa, semua sudah tersistem, terumus ya. Ini di sini saya hanya coba menginformasikan bahwa kalau paket modal 25 dengan penjualan adalah digital dan kopi itu sudah dalam hitungan bulan sudah balik modal. Tapi gimana Pak kalau misalnya kita hitungnya terendah aja, nanti itu kita akan hitung bersama ya. Ini sifatnya ini flat ya, karena memang ini sebagai ini aja patokan aja, sebagai flat aja, sebagai patokan aja, dan ini sebagai uraian buat Bapak Ibu melihat bahwa sumber pendapatannya Warkop Digital itu dari sini gitu loh, tidak hanya kopi saja, tapi ada layanan digitalnya, ada kopinya, dan secara per bulannya itu kita bisa punya bayangan itu yang berapa omsetnya, tapi nanti kita akan bahas ya. Nah, ini terkait dengan paket lagi 50 lebih banyak ya, lebih lengkap, dan ini sudah bicara mesin. Mesin ini bisa sudah menu-menu yang kekinian, ada es kopassus keren, ada cappuccino, latte, dan lain. Sesuaikan dengan daerah aja, nggak usah harus. Kalau di kota saya rekomendasi yang kekinian, karena anak-anak muda segala macam suka yang ada kekiniannya, ada arennya, ada susunya, ada latte, ada seni segala macam. Kalau yang di desa kebanyakan yang kopi-kopi yang ini ya, manual brew ya, brew susu, Vietnam drip sampai ke V60. Lanjut ya, itu ya. Nah, ini alat-alat yang didapat ya, ini real, fotonya real, dan ini dapat topi, dapat baju, dapat apron, semua tinggal pakai, tinggal diaplikasikan di tempat ibu ya. Ini paketnya yang 50, dan ini semua deposit segala macam semua sudah tinggal pakai ya. Dan ini untuk formula untuk perhitungannya, tapi saya akan bedas terpisah ya untuk perhitungannya membangun usahanya mulai dari awalnya. Oke ya, dan ini tahapannya yang mesti dijalankan terkait dengan Warkop Digital ya, dari barista pemula apa yang dikerjain, pengelolaan kedai kopi apa yang dikerjain, dan digital itu apa yang dikerjain. Saya menjalankan cukup 2 orang, 1 barista, 1 yang waiters, semua bisa mengcover gitu loh, tanpa saya sebagai kasir di sana gitu loh. Gimana caranya? Semua sudah kita bantu, sudah siapin SOP-nya, caranya menjalankannya, mau sampai waktunya semua kita siapkan. Tapi itu step by step, nggak sekaligus kita kasih. Jadi tahapannya adalah perkenalan dulu digital, sudah kenal, siapin tempatnya, tempat sudah ada, proses MOU segala macam. Setelah MOU baru mulai branding, persiapkan, baru pelatihan, sudah siap, sudah baru kita running, sudah mulai opening. Nah, setelah 3 bulan saya evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki segala macam, seperti itu. Itu dia konsistennya. Oke, di sini terkait dengan bisnisnya saya tidak terlalu panjang ke sini, tapi Warkop Digital itu bisa menyentuh kemana aja, mau kampus, mau pesantren, mau SMA, sampai UMKM segala macam bisa ya. Nah, akan saya berikan, kalau menurut Ibu ini penting silahkan, tapi kalau melihatnya karena saya juga pelaku usaha, apa yang misalnya Ibu nanti pikirkan dan jalankan, ya saya fokus ke sana aja ya. Jadi kalau ini terkait dengan kalau misalnya kita sebagai pegang wilayah, kita daerah, kita bisa membentuk sebagai koordinator di situ. Namanya kita koordinator, kalau ada yang buka di tempat lain, satu kota misalnya tempat saya Kalimantan Timur, Samarinda atau Kalimantan Timur, ada buka di tempat lain membawa brand Warkop Digital, saya dapat komisi di situ. Kok bisa Pak? Iya, karena satu kita nanti akan melatih mereka, kita sebagai pusat kopinya untuk jual belinya,
semua nggak perlu ke pusat, semua ke kita aja sebagai agen atau sebagai koordinatornya. Oke ya, jadi simpel pemikirannya sangat simpel terkait dengan. Nah, saya akan diskusi terkait dengan. Oke, sorry. Oke, putus ya. Jadi di sini terkait dengan Warkop Digital, saya stop dulu terkait dengan sebelum saya masuk ke poin perhitungan kalkulasinya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak Pak Zainal izin mungkin segitu dulu aja, nanti biar kalau yang lain masih belum paham bisa bertanya lagi. Boleh. Tapi ini sekali Bu, ini terakhir supaya teman-teman tidak bias ya, tidak bias. Oke, ini terakhir terkait dengan menghitung break even point atau balik modalnya. Jadi setelah ini baru kita akan coba lanjutkan lagi kapan ya, atau inti gini, saya coba perkenalkan dulu Warkop Digital. Setelah itu saya akan coba bahas terkait dengan tabel perhitungannya ya, break even point-nya. Nah, di sini kita bisa sampaikan Bu ya, di sini sudah terumus dan saya akan share, dan saya pastikan bahwa yang warna biru ini silakan dirubah. Kalau paket 25 ya Bu ya, modalnya 50 juta. Variabelnya ini biaya yang tidak rutin, tidak efektif, 2-3 bulan sekali bisa kita beli. Tapi kalau ini tetap itu adalah biaya yang sering tiap bulan keluar. Itu ada gaji ya, ada kasir, ada listrik, ada air, semua sudah terumus ya warna biru. Nah, kita bicaranya kalau ini kan teman-teman kan mau mulai Bu ya. Mau mulai saya langsung saja ke sini karena ini adalah poin utamanya. Kan dari Bapak Ibu semua kan pasti bertanya-tanya kira-kira kalau misalnya saya bangun WD ini berapa sih omsetnya saya, berapa balik modalnya saya, kapan balik modalnya saya. Nah, sekarang begini. Ini sudah tabel yang sudah saya bikin sesuai dengan pengalaman. Di mana rata-rata penjualan per pelanggan. Ini saya 110 kegedean ya. Padahal kalau 20 dapat aja. Cuma saya untuk terendahnya aja. Kalau kita jual dari 5.000 sampai 18.000, kita rata 10.000 aja. 10.000 per orang ya, per orang. Pelanggan dalam 1 jam tuh ada 6 orang. Kalau kita punya kursi misalnya 8 set ya, anggap aja ada 6 orang di situ per orang, 6 orang ya per jamnya. Durasi kita buka misalnya dari pagi sampai malam 10 jam. Pendapatan kita per hari sekitar 600.000 Ibu ya, 600.000. Kalau kita buka selama 1 bulan tuh 26 hari aja, kita dapat untung di 15.600.000 per bulan. Ini kotor ya. Kalau misalnya kita bisa dapatkan 50.000 ya per hari per orang transaksi di tempat kita ya, itu 78 juta per bulan ya. Jadi kalau hitungannya ini BEP-nya Bu ya. Jadi 2,4 bulan ini sudah balik modal. Tinggal untungnya aja di situ. Jadi nanti tabel ini akan saya kirim dan HPP-nya di sini Bapak Ibu semua. Kalau ada mau bikin menu yang berbeda, nanti ini tabelnya silakan nanti diisi. Yang penting adalah kalau misalnya mau jual kayak jus segala macam tinggal dihitung aja. Dan ini ada contoh kopi tubruk 1.000 gram, dia menggunakan gramasi segala 10 gram. Itu nanti kita latih ke Ibu terkait dengan cara mengeset untuk harga pokok penjualannya ya. Jadi di sini kita bisa hitung kalau misalnya estimasi kita balik modalnya itu hanya hitungan bulan sudah balik modal. Tergantung dari target kita adalah salesnya ini kuncinya ya. Makanya dengan yang kita maksimalkan semua potensi ini baru kopi ya Bu ya, belum layanan digital ya. Sebenarnya saya mau buka layanan digital tapi oke, kita next aja, kita akan bahas terkait dengan pendapatannya layanan digital dan ikutannya. Ini baru kopi aja sudah keuntungannya seperti ini yang saya jalankan. Oke ya Bu ya, saya rasa cukup ya untuk malam ini. Silakan nanti kita coba atur waktu. Ada pertanyaan sampai sini? Baik Pak, terima kasih atas penjabarannya untuk malam ini. Tadi mungkin banyak teman-teman masih banyak yang sebagian sudah paham, sebagian belum, dan mungkin juga ada yang ingin bertanya. Kalau kita menggunakan kopi dari produk darah KT bisa enggak? Atau mungkin nanti apakah harus selalu
untuk menu-menu itu apakah harus mengikuti dari menu Warkop Digital dan sebagainya. Nanti bisa kita bahas lagi ya Pak ya. Oke. Kita malam ini kedatangan tamu teman kita yaitu Kak Ratna. Beliau yang selalu aktif di bidang olahraga aerobik ya. Nah, beliau kemarin pernah cerita bahwa udah punya usaha nih kebetulan. Cuma masih beliau tertarik dengan konsepnya Warkop Digital. Nah, semoga dengan pencerahannya Pak Zainal, Kak Ratna bisa sedikit terbuka ya. Kak Ratna bisa dibuka itu suaranya, mungkin bisa sharing teman-teman selain kegiatan aerobiknya mungkin apa yang akan untuk masa depan teman-teman kita pastikan punya nih niat ingin jadi juragan A, B, C, D, F, G. Nah, dari Kak Ratna sendiri bagaimana? Apakah ada minat ingin menjual kopi atau mungkin tertarik dengan digitalnya atau bagaimana Kak? Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Iya, sami-sami. Gini, Bu Leli, untuk saya kan di kampung sana kan punya toko sembako. Rencana saya mau buka tempat olahraga dan di depannya mau saya buka kedai aneka minuman di sebelah toko sembako. Halo? Iya Kak, dengar Kak. Lanjut Kak. Halo? Halo, sudah dengar Bu Leli? Iya dengar. Oh, Lanjut Kak. ya rencana saya sih begitu. Mau membuka kedai minuman dan snack gitu. Rencana nanti kalau sudah pulang Indo, karena kalau saya belum pulang Indo kan nanti siapa yang mau buka gitu. Sementara ini anak saya masih buka toko sembakonya. Ya, Untuk lebih jelas, untuk lebih berkembang, saya mohon sarannya gitu. baik, selain itu mungkin ada untuk apa yang dijabarkan tadi oleh Pak Zainal, apakah sudah ada sedikit pemahaman mengenai Warkop Digital? Iya, sudah paham. Baik, mungkin ingin sharing untuk kegiatan teman-teman dan sebagainya, silakan Kak. Di sini banyak teman baru, mungkin banyak yang belum tahu. Jaringannya low ya, jaringannya ya di Hong Kong jaringannya juga masih ada yang mulai seperti kalau di udah malam. Ya, siap. Baik Pak Zainal, mungkin bisa dibantu tadi yang di Zoom di pertanyaan di chat ada untuk Mbak Marina ya kan dia pertama kali yang tertarik tapi sampai sekarang belum mendapatkan SDM yang bisa membantu untuk mengelola Warkop Digital. Nah, yang kedua untuk Kak Ratna barusan beliau sudah punya tempat, beliau sudah punya usaha, tapi beliau juga ingin mengembangkan lebih besar lagi. Dan kira-kira kalau untuk Warkop Digital bagaimana Pak? Baik Bu, makasih Bu ya teman-teman atas antusiasnya. Jadi begini buat Bu Marina ya. Pada prinsip begini Bu, kalau pengalaman saya ya, memang untuk SDM ini dibilang mudah tidak, dibilang susah juga tidak. Sebenarnya kembali lagi sebenarnya kita bisa mempromosikan. Cuma strateginya begini. Sebenarnya mulai dulu dari keluarga untuk mencarikan, biasanya kan di sekitar kita banyak yang belum bekerja atau lagi melamar belum dapat dipanggil atau lagi kena PHK segala macam. Tidak perlu skill yang hebat, tidak perlu punya pengalaman menjadi barista, karena semua akan dilatih. Jadi saran saya kalau yang sudah sasarnya adalah anak-anak yang sudah lulus sekolah
SMA, nggak masalah. Kita bukan cari gelar Bu ya untuk bekerja bersama kita. Karena apa, semua nanti akan dilatih sesuai dengan skillnya mereka masing-masing. Dan jadi mulailah dari keluarga minta bantu carikan siapa yang kira-kira yang di tempatnya Ibu itu yang lagi butuh kerja atau lagi lulus, mungkin bisa ditawarin. Itu yang pertama. Yang kedua, buka lowongan ya, buka lowongan kecil aja ya, mungkin kertas atau segala macam atau banner dicari misalnya karyawan. Nggak apa, nanti akan sendiri melamar, itu proses seleksi sambil pembenahan ya Bu ya. Nggak usah dulu bicara ke paket dulu, belum. Itu kita bicara adalah cari karyawan dulu, di mana nanti kita akan seleksi ya, akan bantu seleksi cara interviewnya gimana segala macam, nanti kita akan bantu. Yang penting satu, kuncinya adalah kemauan dulu dan loyal ya, karena kita dan jujur itu kuncinya. Kalau skill pengalaman kita tidak butuhkan, karena apa? Kita akan latih. Itu terkait dengan SDM. Memang SDM itu saya bilang tadi itu gampang-gampang susah, tapi pengalaman saya selama kita punya usaha, orang kayak datang, mungkin nggak usah kita buka lamaran, karena kita datang sendiri untuk mengajukan diri. Nah, terkait dengan tadi Ibu Ratna, potensial Bu, sudah ada usaha ya kan, biasanya kalau pengalamannya saya Bu ya di Warkop Digital, kalau sudah ada tempat ngumpul ya Bu ya, tempat ngumpul itu biasa ada kopi, bisa tempat ngumpul Bu, bapak-bapak segala macam mau ngobrol tentang politik, mau ngobrol tentang apa aja, lebih asik itu kalau di warung kopi Bu. Nah, kalau Ibu sudah ada usaha, bisa mengembangkan usahanya di bidang ini, tapi tadi tuh Ibu tidak usah repot dalam pengelolaannya ke teknisnya. Cukup nanti kerjakan anaknya atau siapa yang kita Ibu bisa percaya, nanti kita akan latih mereka untuk, tapi Ibu tetap kontrol keuangannya, kontrol terhadap pembukuannya, karena apa? Semua sistem. Nah, nanti di sini ya, ini saya kasih contoh terkait dengan cara ngontrolnya ya. Ini namanya POST yang saya bilang tadi itu Bu ya. Kalau saya izin sampaikan di sini, saya bisa mengontrol, tidak perlu saya datang ke lokasi, saya tinggal pakai sistem. Nah, sistem inilah yang membantu saya untuk tahu berapa omset segala macam. Oleh karena itu kuncinya adalah semua transaksi harus scan, harus pakai scan. Sampai ada, kalau kita di Hong Kong mungkin ada ya, gratis kalau tidak terima struk. Kuncinya itu apa tuh? Supaya apa? Semua transaksi itu masuk ke sistem. Itulah kenapa pengusaha pengen itu dilakukan itu, supaya apa? Aman anunya secara keuangannya. Seperti itu sih Bu. Ya Pak, terima kasih untuk sarannya. Iya Bu. Ada lagi Bu? Saya mau bukakan ini ini sih Bu. Sebenarnya kuncinya di situ Bu. Semua sudah sistem sudah membantu kita. Kita tidak usah repot lagi harus ke Hong Kong ke daerah kita untuk jagain itu Bu. Ibu tetap bisa bekerja. Nanti kalau sudah terus maju, Ibu memutuskan mau berhenti, silahkan. Tapi saran saya jangan dulu sekarang. Biar anak-anak dulu yang menjalankan, karena apa? Ada kami yang akan membantu mentoring, mengawasi dan segala macam seperti itu. Tapi tetap harus ada orang Ibu yang menjalankan, bukan kami, karena kami sifatnya adalah membantu terkait dengan kerjasama ini. Nah, yang kedua, ini ada teman kita dari Reng Aprilio. Untuk pelatihan calon karyawan itu gimana Pak? Apakah kita yang bayarin atau dengan gimana belajarnya? Itu paket sudah Bu, gratis kok itu. Sudah satu paket gratis, sama dari yang tadi sudah kita dipaketkan tadi itu sudah melekat. Jadi pelatihan barista, keuangan terkait dengan operasional itu sudah melekat pada pelatihan. Jadi nggak usah keluar biaya lagi. Penting adalah ada orangnya, ada tempatnya. Itu aja yang dibutuhkan di Warkop Digital. Selebihnya kita yang atur, kita yang bantu gitu sih. Jadi kelebihan untuk di Warkop Digital teman-teman semuanya. Jadi kita yang ada di Hong Kong belum mau pulang nggak masalah. Kita bisa memberdayakan keluarga kita di Indonesia, dan ya tentunya kita juga paham ya bahwa yang di Indonesia belum tentu bisa memegang gadget dan sebagainya. Itu akan ada pendampingan. Jadi ada pendampingan, ada pengawas, ada pelatihan, dan itu gratis karena sudah satu paket dengan
dengan Warkop Digital ini. Jadi kelebihannya kita pemberdayaannya dan juga pendampingannya itu dilatih sampai bisa sampai mandiri, setelah itu baru dilepas. Jadi dilepas dalam arti itu tidak dilepas itu, tapi dia bisa menggunakan digital ataupun pelatihan-pelatihan seperti nanti bikin yang seperti di dalam menu-menu tadi itu loh, begitu. Ya Bu, jadi Ibu bisa lihat ya di layar ya. Jadi kita dengan sistem ini, kita tinggal melihat berapa omset kita per hari, berapa per jamnya, semua ada di sini. Sampai kita tahu berapa penjualan detailnya, sampai shiftnya, ya, karyawan kita segala macam kita cek di sini. Berapa dia transaksi segala macam. Di semua sistem Bu. Jadi Ibu tetap bisa mengontrol. Oleh karena itu, itulah powerfulnya Warkop Digital, tanpa perlu kita riset atau kita keluar kembali dari Hong Kong untuk ke tanah air. Sebenarnya itu tidak perlu kalau ini bisa dijalankan bersamaan. Nanti kalau sudah berkembang, sudah contoh misalnya Ibu mau jual makanan juga, atau nanti mau gandeng UMKM juga, silahkan. Mau mengembangkan, membesarkan lah. Kalau sudah memang Ibu sudah memang contoh mau pensiun kah, atau mau gimana. Jadi intinya itu gitu. Nah, ini salah satu terkait dengan tadi saya bilang keagenan. Saya oke. Ini keagenan Bu ya. Ini terkait dengan mengecek untuk penjualan, dan ini terkait dengan keagenan kris ya. Ibu bisa lihat sekarang di layar bahwa semua yang kita daftarkan semua larinya ke sini Bu. Ya, kita tinggal masuk ke akun ya. Di situ kita bisa lihat berapa yang kita daftarkan, berapa komisinya semua. Ini bisa kita lihat di sini Bu. Ya, bisa dilihat di sini, kita bisa lihat berapa transaksinya segala macam. Ini keuntungan ada presentasi Bu, sistem yang kita tinggal terima komisinya aja. Itu. Dan ini terkait dengan PBOB. Dan di mana kita tinggal masukkan transaksi di sini, semua simple Bu. Nah, ini semua akan kita latih ke pekerjanya. Ibu gak usah repot harus kuasai semua, tidak perlu. Karena apa? Kita yang latih SDM apalagi anak muda Bu ya, lebih tanggap sama teknologi, gampang untuk memberikan pelatihan, karena mereka sudah biasa menggunakan gadget, menggunakan aplikasi dan lain-lain. Dan itu Ibu kita tinggal mengontrol saja. Intinya perusahaan usaha yang bagus itu adalah keuangannya yang rapi gitu ya, yang bisa kita tahu berapa secara omsetnya dan lain-lain ya. Oke, di sini kalau kita mau lihat struktur untuk lihat agen-agen kris, itu sudah bisa kita lihat dari foto seperti ini, di mana yang sudah ada segala macam. Oke ya, jadi dari sini sudah dipahamin bahwa saya sudah, walaupun sekilas ya tadi itu saya tidak terlalu panjang untuk menjelaskan, tapi kuncinya adalah Warkop Digital secara modal ya, secara modal terjangkau, saya bilang terjangkau karena satu, tidak usah menyewa karena menggunakan tempat sendiri. Yang kedua, prinsip ekonomi jalan. Karena apa? Prinsip ekonomi adalah kalau modal sekecil-kecilnya dengan menggunakan untuk sebesar-besarnya, itu sudah terpenuhin. Karena apa? Kita tidak usah banyak di awal untuk modal karena semua sudah terpenuhin di Warkop Digital di paket tersebut. Nah, Ibu hanya siapin SDM dan tempat saja. Tempat tidak usah khawatir kalau misalnya itu ada di depan rumah, di teras rumah. Ibu bisa lihat gambar saya ya, di belakang saya ini bukan tempat saya menggunakan sistem kerjasama. Saya melihat ada tempat bagus ya konsepnya, itu yang pertama di atas kolam ya. Kolam itu adalah warung makan pertama, warung makan, di bawahnya itu ada ikan. Jadi kalau masyarakat orang situ makan segala macam cari yang fresh, jadi mancing, kadang-kadang tangguk langsung dibakar. Nah, biasanya ya bapak-bapaknya itu kadang-kadang sambil nunggu itu kan boring ya, kalau kadang ngopi. Nah, itu Bu, jadi saya kerjasama bagi hasil. Kedua ada di perumahan yang Ibu lihat itu Bu, di nomor 2 bawah itu adalah garasi Bu, garasi rumah itu nggak besar, tapi dia agak di sampingnya agak besar, dan di dalamnya itu ada tempat pelatihan. Nah, di situ yang saya ajak kerjasama. Ini saya bukan, nah yang ruko ini kerjasama juga. Jadi yang saya lakukan selama ini, ya kenapa saya terus berkembang, saya tidak menggunakan sewa, tapi saya menggunakan adalah kerjasama bagi hasil. Kalau saya datang, tawarin, saya punya konsep, saya punya modal, ya modal alat segala macam, saya butuh tempat.
kita bagi hasil. Bapak, Ibu terlibat, bantu saya untuk mengelola, ya, mengelola untuk menjalankan ini, gitu loh. Saya membantu di promosinya. Itu. Jadi itu sudah pembagian tugas sudah ada, dan kita tinggal kontrol aja Bu, Bapak, di sistem untuk berapa pemasukannya, gimana segala macam. Kita berarti adalah transparan ya, terbuka, tidak ada jangan sampai ada kita mau cari untung sendiri. Itu kuncinya kenapa saya terus bisa berkembang. Itu ya Bu ya. Nah ini salah satu contoh bahwa di Warkop Digital itu semua masuk di bisnis apapun juga masuk. Kita tinggal upgrade aja. Tidak usah kita harus mulai dari awal gitu. Itu sih. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini saya mau melihatkan terkait dengan ini ya dokumentasi yang di tempat lain ya. Mudah-mudahan ada inspirasi ya, ada inspirasi bahwa di sini ya Bu ya. Ini dokumentasi yang dikirimkan. Jadi Warkop Digital itu sebagai pusat, Bu ya. Jadi kalau sudah ada Warkop Digital, mereka itu kayak polisi, kepala desa, segala macam, memanfaatkan tempat kita untuk kegiatan, Bu. Nah ini semua menguntungkan, Bu. Kenapa? Satu, masyarakat tahu nih, di mana kalau mau acara, buat acara. Ya. Yang kedua, kita sebagai pelakunya ada untungnya. Kenapa? Semua makanan minuman, kopi kita laku, gitu loh. Ya. Dan ini salah satu contoh pemilihan kepala desa di Warkop Digital. Ya, lokasinya Ibu bisa lihat ya, bukan ruko, bukan mewah banget, ya kayak rumah aja gitu loh. Tapi tadi itu powerful karena apa? Dijadikan pusat tempat masyarakat untuk melakukan aktivitas. Ya, ini bisa Ibu lihat ya, secara model ya warung biasa disulap jadi Warkop Digital, ada pojok di situ. Masyarakat datang karena apa? Ada pemilihan kepala desa sambil belanja, ngopi, sambil makan segala macam, semua bayar Bu. Itulah yang bilang konsep Warkop Digital yang sangat powerful saya bilang. Punya ini Bu ya, punya sudah tercerahkan ya konsepnya Warkop Digital ya. Halo? Ya, ini salah satu di desa Bu ya, di Desa Pesawaran di Lampung, mitra kita. Kalau saya sendiri di kota. Jadi Warkop Digital itu mau di kota, mau di desa, mau di kampus, semua masuk. Oke. Baik Bu Leli, dari saya itu mungkin teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada yang tadi intinya ini yang saya bahas hari ini saya akan kirim. Jadi kalau kita akan bedah lagi kalau misalnya terkait dengan gimana Pak memulainya. Saya bilang sebenarnya intinya simpel. Tempatnya ada, orangnya ada, semua nanti kita akan sudah bantu. Gitu sih, Bu Leli. Lanjut, Bu Leli. Baik, teman-teman yang ingin bertanya langsung silakan bisa angkat tangan. Jadi biar kita nanti bisa bicara langsung. Jadi di sini kita ini diskusi ya, bukan seminar ya, diskusi. Jadi siapapun boleh bertanya. Nggak minat pun nggak apa-apa bertanya. Jadi sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar karena kita tuh perlu ilmu untuk apalagi mindset kita kan harus menjadi pengusaha nih. Nah, kita belajar di sini sama-sama belajar. Yang mungkin belum paham, silakan dipahami dulu. Masih ada waktu. Kita masih ada waktu sampai jam 11 ya. Silakan. Ya, yang masih malu-malu boleh melalui WhatsApp. Kuncinya itu ya, kuncinya itu tidak usah kita yang ahli semua ya, ibu-ibu yang ada di Hong Kong tidak perlu yang ahli. Dia adalah bisa memonitor keuangan. Sisanya biar yang ada di daerah. Dan kan kita bisa monitor di sistem. Udah itu aja itu. Kuncinya di situ. Keuangan yang betul-betul teliti lah. Ini omsetnya berapa segala macam, pantau terus gitu. Jadi ini Pak Serel ada pertanyaan dari Mbak Lia Vidyaningsih. Sistemnya bagi hasil atau bagaimana? Yang mana nih Bu? Bagi hasil yang buat siapa? Mungkin Mbak Lia baru gabung ya, belum dari awal. Jadi mungkin yang dimaksud adalah kalau kita mengikuti kalau kita punya warung digital ini sistem itu pendapatannya itu berbagi hasil atau bagaimana? Oke. Jadi untuk Warkop Digital kita semua pemasukan semua punya mitra, punyanya Ibu ya, punya Ibu. Semua pemasukan itu baik minuman segala macam. Perusahaan ada namanya profit share itu 8% dari omset bersih.
Itu kalau untung. Dan itu tujuannya buat apa? Itu buat maintenance server, buat SDM, buat karyawan-karyawan yang menjaga servernya. Kalau misalnya servernya tidak dirawat, dijaga, kita tidak bisa menggunakan. Itu fungsi 8% itu. Itu pun kalau memang profit. Kalau nggak profit nggak apa-apa. Itu. Jadi kuncinya itu karena kemitraan kita itu hampir 92% itu semua buat kita sebagai ownernya, owner bisnis WD-nya. Kalau perusahaan tidak, perusahaan yang mengambil 8% itu pun untuk kepentingan maintenance server, sistem layanan yang ada yang disiapkan di Warkop Digital begitu sih. Itu kalau untung, kalau nggak Kalau untung untung nggak ini ya Pak ya. Nah, jadi enggak diminta. kenapa sistemnya partner atau ya bermitra, karena jadi teman-teman tuh kalau sudah punya usaha sendiri itu lebih bagus, jadi bisa menambahkan, selain kita ada Warkop Digital, kita juga ada warung makan, minuman, warung gas atau warung air dan sebagainya. Jadi pendapatannya itu berlipat ya Pak ya, kalau begitu ya Pak ya. Iya, Jadi iya makanya itu bukan tidak dari satu hanya kan. Warkop Digital tuh hanya sebagian saja gitu loh. Jadi yang yang diharapkan itu yang ikut gabung di Warkop Digital itu yang sudah punya usaha di rumah, yang punya usaha seperti mungkin jualan gas, jualan Hmm. air, jualan kopi dan sebagainya, itu bisa bisa berpartner sama Warkop Digital. Jadi pendapatan kita itu bukan hanya dari Warkop Digital, tapi dari warung yang kita bikin sendiri juga gitu loh, teman-teman. Nah, Ya. ini ada pertanyaan lagi dari uh, Neng Aprilio. Ya. Yang dimaksud 10 koordinator tadi gimana ya Bu, yang di awal tadi sampaikan? Oke, 10. jadi saya jelasin gini Bu, kita ini punya wilayah ya, saya di Samarinda, saya sebagai koordinator karena saya memang pembuka Warkop pertama. Nah, di mana bukan 10 sih sebenarnya satu. Ya, jadi hanya satu daerah satu aja koordinatornya. Contoh misalnya Jawa Timur, siapa yang duluan ya itu dia yang menjadi koordinator. Tapi memang ada tanggung jawabnya. Pertama satu, dia untuk sebagai pembimbingnya, membantu. Jadi tidak perlu saya yang harus monitor sampai ke Jawa Timur. Jadi ada koordinatornya. Di situ ada benefitnya kalau bisa jadi koordinator. Pertama, dia pemegang kendali untuk kopinya, bahan bakunya. Jadi tidak usah untuk pesan di pusat. Nah, ada pertanyaan juga, Pak, apakah kopinya itu langsung harus dari Bengkulu yang Robusta yang kopi juara? Tidak. Karena konsepnya Warkop Digital adalah layanan digital. Jadi boleh menggunakan produk kopi lokal yang disenangi, yang disukai oleh masyarakat sekitar. Tapi kalau bisa lebih bagus daripada kita punya. Nah, makanya dari situ konsep kopi saya menggunakan konsep kopi Nusantara. Di tempat saya ada kopi Arabikanya Arabika Jawa Timur, ada punya gayungnya Aceh, saya punya pen Robusta Bengkulu. Jadi konsep saya kopi Nusantara. Ya, harganya 5.000 saja kopi tubruk gitu. Jadi orang dari situ udah apa ya Bu ya tertarik karena apa, harganya murah, kopi asli. Kalau kopi saset ya tadi itu banyak, jadi saya bukan menjelekan ya Bu ya, tapi faktanya memang kalau dari kopi yang sifatnya seperti itu banyak fermentasi bahasa itu apa pengawet segala macam itu udah bagi begitu buat tubuh. Itu sih sedikit ya untuk terkadang saset, makanya disarankan kopi yang asli itu. Oke, selanjutnya kendalanya warung saya masih kosong, belum ada jualan apapun. Tidak usah khawatir, sebenarnya gini, konsep yang saya lakukan pun seperti itu. Saya tidak perlu menjadi tukang jago masak untuk membuat warung makan, tidak perlu. Konsep saya menggandeng makanan-makanan yang di tempat saya itu yang enak-enak gitu loh. Nah, saya gandeng, Bu, silahkan buka tempat saya. Kita bekerja sama, saya ada tempat, silahkan isi di situ. Ya kita bagi hasil aja. Ibu untuk bantu untuk biaya listrik, biaya air, ya biaya air. Sama kalau ibu untung, kasih saya 10.000, 10% misalnya gitu. Untuk saya operasional, dan lain. Itu kuncinya. Tanpa perlu kita harus jago masak untuk bikin warung makan. Cukup gitu. Jadi kita tinggal sementara untuk baru buka, gandeng dulu rekanan UMKM, silakan misalnya ada dia kerajinan ada makanan kayak kerupuk atau dia apa yang bisa kita display tempat kita, silahkan. Itu berpartner ya, bekerja sama
kalau bahasa detailnya itu ini ya, apa tuh, bukan ini sih, apa namanya, saya lupa namanya itu. Jadi dia titip ke kita, kita ambil up berapa persen untuk keuntungan. Nah gitu. Kalau dia makanan gimana Pak? Ya udah dia bayarin karyawan sendiri. Kita tidak ikut-ikut ya, kita sampai tempat aja. Nah itu kan kita ngambil untung berapa persen Pak? 5% atau 10% tergantung negosiasi. Yang penting listrik, air dia ikut beban, tapi tidak full ya. Kita kan banyak orang tuh, misalnya ibu ada beberapa tempat nih, ada ngundang 3 orang, ya udah dibagi rata. Ibu nanggung 25, 100% semuanya untuk operasional tercover. Begitu caranya ya. Lanjut. Paham ya, mungkin Ibu Nana bisa dipahami ya konsepnya yang saya lakukan ya. Gimana Bu Nana? Ya, mungkin belum bisa bicara juga karena jam segini juga teman-teman masih ada yang repot, Pak. Oh gitu ya, Apa-apa. apa-apa. Mungkin Bisa masih ada Bu Nana pertanyaan lagi, bisa ngecat teman-teman. tadi. Mungkin dari Kak Ati dari Pitch Hong Kong. Kak Ati mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Silakan Bapak Ibu, Ini Ibu-ibu. baru pertama kali ini dari yang Halo udah semuanya. Masih dalam pemantauan dulu, Kak. Oh, siap, Jadi sambil siap Kak. membelajar Terima kasih. dari Mungkin ya nanti coba yang gabung di lain. link WhatsApp. Baik, jadi acara ini kita memang setiap malam minggu ya kita gunakan untuk diskusi seperti ini kewirausahaan. Jadi tidak harus ikut. Kita sama-sama dulu belajar memahami konsep dulu. Nanti sekali 2 kali juga udah 5 kali juga masih banyak yang belum paham. Jadi nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar dulu. Kalau mau minat, alhamdulillah. Nggak minat pun nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar dulu, sama-sama saling share ilmu. Siapa tahu mungkin ada masukan dari teman-teman supaya kita lebih lebih bergairah lagi untuk fokus ke dunia kewirausahaan. Jadi untuk teman-teman kayak seperti saya yang belum mau pulang kampung tapi saya yang jadi juragan. Nah, ini jadi kita memberdayakan keluarga kita yang ada di Indonesia. Dan tentunya yang seperti tadi Pak Senal bilang bahwa setiap satu desa itu hanya punya satu warkop digital ya. Jadi bukan satu koordinator tapi setiap desa satu warkop. Jadi kalau desa saya dengan desanya Mbak Neng Aprilia itu satu desa, kita ya tidak bisa. Ya, jadi join, salah satu dari kita harus pindah desa nih. Seperti itu ya. Nah, itu partner Bu, bergabung, membesarkan. Nggak usah tidak usah juga sampai ke sana. Tapi kalau misalnya mau ekspansi, mau berkembang lagi, monggo. Cuma kalau saran saya sih berpartner mengembangkan, Ibu bisa ya di mana, ngisinya di mana. Jadi tinggal digabungkan. Warung digital kan semua masuk Bu ya. Semua masuk, jadi, mau usaha makanan, mau warung menu, digital ini kita macam. seperti agen ya Pak ya. Jadi kita bisa untuk mengirimkan barang, mengirimkan uang gitu ya Pak ya. Jadi semuanya serba bisa. Jadi bukan hanya kopi saja teman-teman. Jadi ini agen digital tuh agen mungkin teman-teman yang selalu pesen baju atau makanan dari kampung teman-teman, kalau sudah punya warkop digital, teman-teman bisa menggunakan pengiriman barang itu melalui warkop digitalnya teman-teman sendiri gitu loh. Jadi dari kita untuk kita gitu loh. Ya. Dan terus mungkin ada yang nanya nih, terus untuk izinnya bagaimana? Karena kalau kita mau bikin agen-agen seperti warkop digital itu kan harus punya izin banyak nih dari semua. Jadi kalau nggak salah kita pernah belajar sama kakaknya Bu Menteri Keuangan ya, yang untuk yang ketiga kali yang lalu harus ada beberapa izin kalau kita akan membuka sebuah warung digital ya. Nah, kalau tidak salah ada kita tinggal satu aja ya Pak ya, yang harus kita ini kan, ya Pak ya, sama izin tempat aja ya Pak ya. Untuk yang izin-izin selanjutnya tidak perlu ya Pak ya. Ya, jadi gini, di warkop kita sudah kita patenkan ya, kita sudah terdaftar di HKI ya, di mana semua untuk layanan digital semua sudah berizin. Nah, yang dimaksud dengan izin itu kalau misalnya tempat ya, kalau tempat itu sebenarnya pengalaman saya
Di situ kita ada namanya, kalau nanti ada waktu ya saya akan latih terkait dengan pendaftaran cara mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, itu kuncinya. Itu kalau kita mau kur segala macam itu salah satu syarat ya, NIB. Nah, itu semua online. Cara daftarnya gimana? Saya langsung praktekkan nanti. Itu terkait dengan, dan di situ ada namanya OSS ya, nama aplikasinya dari pemerintah sudah menyiapkan. Kita tinggal daftar saja, masuk linknya namanya OSS ya, .go.id. Di situ ada namanya untuk pendaftaran usaha, mau pribadi atau CP. Kalau saya dari CP ya, karena saya lebih besar secara ini ya, secara aset, jadi saya harus CP karena lebih legalnya, dan saya bentuk usahanya CP, dan saya kur kemarin saya menggunakan bendera CP bukan bendera pribadi. Nah, itu ada syaratnya, yaitu adalah NIB. Untuk siup situs segala macam sudah melebur jadi satu Bu di situ. Jadi nggak repot sekarang kok. Semua mudah dengan sistem aja. Kita tinggal daftar secara online, jadi dalam hari itu juga langsung jadi kok. Nah, terkait dengan tempat, kalau yang tidak ada biasanya memang dari pihak tuh meminta dari kelurahan, yaitu untuk surat untuk kegiatan supaya tidak diketahui, maksudnya diketahui lah supaya tidak mengganggu segala macam. Ini HO. Tapi sekarang sudah dihilangkan sih. Di sistem itu sudah melekat di NIB tersebut. Jadi nggak susah kok sekarang untuk izin semua warga kita sudah penuhin, tempat pun sudah, kita nggak usah repot karena NIB itu sudah bisa daftar secara online. Itu sih Bu Eli. Oke, baik. Mungkin kalau nggak ada, apakah masih ada pertanyaan teman-teman, atau mungkin di-save untuk malam minggu berikutnya? Maaf Bu Leli, untuk malam minggu berikutnya aja, ini sudah larut malam. Oke, siap. Kalau gitu bisa Iya. pasang kamera sebentar, kita foto bareng dulu untuk Oh iya. dokumentasi ya. Oke, siap. Wajahnya nggak karu-karuan. Nggak Sama apa-apa kayak Bu, saya. yang penting nggak sedot wajahnya Bu, yang penting itu Kantongnya, yang penting kantongnya katanya. penting itu hidup happy Bu, ada waktu buat keluarga, itu deh itu penting Bu ya. Oke. Mungkin yang lainnya itu Kak Agil, Kak Ana, Aida, Mbak Siti, Komandan, ayo buka wajahnya. Kita mau foto bersama dulu. Jadi setiap malam minggu kita akan, karena kalau hari minggu kita tentu teman-teman sudah pada sibuk dengan kegiatan masing-masing, makanya Ya. boleh difotoin siapa? Mungkin dari Kak. Ya, kalau nggak biar saya aja. Ini ya, sebentar saya. Mbak Selvi atau Mbak Putri? Iya, boleh-boleh. Mungkin bisa on cam dulu. Ini masih banyak yang belum on cam. Saya on cam dulu teman-teman, sebentar aja. Nah, jadi kalau kita diskusinya hari Minggu, teman-teman semuanya mempunyai kegiatan. Ini teman-teman di sini semuanya super sibuk semua ini. Ini saya kenal ini. Jadi semuanya punya kegiatan sibuk sangat sibuk. Jadi memang hanya ada waktu malam minggu seperti ini ya, sambil kerja sambil menyimak ya teman-teman ya, karena ya kita memahami kesibukan dari teman-teman semuanya. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat, dan kalaupun masih ada yang belum paham dan sebagainya, nggak apa-apa. Kita akan berlanjut di grup kita, yaitu grup kewirausahaan. Di sana ada Pak channel juga ya Pak ya. Di sana ada teman-teman dari tim Warkop Digital. Ya, ada banyak. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan apapun silakan bertanya. Nanti kalau pas teman-teman dari rekan-rekan dari tim WD ada waktu bisa membalas ya. Mungkin dari teman-teman yang pengen lebih lanjut tahu, bukan hanya sekarang tahu segini dapat segini. Nah, tadi temanku Kak Mbak Ana bilang, Bu, kok komplit banget ya? Itu segitu harganya komplit ya? Berarti saya bisa ikut ya? Semua bisa. Ya, saya belum pengen pulang, nggak apa-apa.
Pemberdayaan, yang namanya pemberdayaan kita berdayakan dulu yang ada di Indonesia, mungkin dari adik, Itu kakak, saya boleh suami. tanya enggak ya, karena acaranya kan udah mau selesai. Ya, Boleh tanya enggak? Itu boleh, Boleh. silakan. Silakan dari tadi silakan diizinin. Jadi kita itu jangan terlalu formal, silakan Iya. semua dibuka aja. Jadi mic-nya dibuka aja, saling bicara gitu loh Bu. Jadi nggak usah takut, silakan. Kita di sini untuk diskusi, bukan Iya. untuk enggak mendengar. takut, Tapi tapi cuman kalau bisa kita takutnya lebih udah banyak mau mendengar habis sebenarnya. waktunya. Ya silakan. Ini apa? Maksudnya itu ini apa untuk seluruh Indonesia atau hanya di apa maksudnya di Pulau Jawa untuk warkop digital ini? Baik. Ada lagi Bu? Itu aja atau ada lagi? Iya, hanya itu saja. Oke. Terima Baik kasih. ya. Maaf Pak, mau tanya. Hah? Mau ya. Silakan, Bu. Bisa nggak misalnya Pak Zainal saya suruh menjelaskan ke suami saya tentang warung digital ini. Mungkin kalau ada waktu gitu, kapan gitu. Oke. Baik. Karena kalau saya menjelaskan mungkin kurang paham. Iya. Biar gimana, maksudnya konsepnya seperti apa, dan karena di rumah saya sebenarnya ada tempat pengiriman barang dan join sama kantor untuk teman jual beli pulsa lah, tiket kereta lah dan lain sebagainya. Kita join sama kantor pos. Mungkin di situ bisa dikembangkan gitu. Tapi karena yang orang rumah itu kurang paham tentang hal ini, mungkin Pak Zainal nanti bisa menjelaskan ke suami saya gimana sistemnya seperti apa gitu. Baik. Terima kasih. Baik. Sama-sama Bu Waida, tetap semangat ya. Saya menjawab ya untuk mbaknya Mama ya, Neneng, Mbak Neneng aja, Mbak. Oh, Mbak Neneng. Kayak ibu saya, Bu. Kayak ibu saya. Benar, kayak ibu saya. Persis sudah. Oke, jadi gini, terkait dengan apakah warkop digital ini hanya di Jawa? Tidak. Target kita adalah di 85.000 seluruh desa di Indonesia, Bu. Jadi target kita itu, goal kita, jangka panjang kita. Jadi ini sampai ke pelosok-pelosok. Jadi kita punya pun sekarang, saya di Kaltim, Bu ya. Ada mitra yang ada di Sabang, di Aceh, pojok, ada juga sampai di Papua. Jadi kita sudah hampir seluruh Indonesia. Nah, tapi memang belum merata. Itulah kita punya namanya visi misi untuk jangka panjang di 85.000. Jadi kita menyasar seluruh Bu ya, se-Indonesia, tidak hanya Jawa saja. Aman. Nah, terus terkait dengan Bu Aida, ini yang saya lakukan kepada kakak iparnya Bu Nana ya. Saya sampai mengundang, menjelaskan kenapa dibutuhkan penjelasan siapa pelakunya. Nah itu supaya karena nanti kalau Bu Nana kan sama yang di Hongkong kan hanya mengontrol saja keuangannya sudah masuk berapa segala macam. Karena apa yang butuh pendalaman skill, pendalaman pelatihan itu adalah orang-orang yang menjalankan. Oleh karena itu saya pasti meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi, menjelaskan terkait dengan warkop digitalnya secara detail menyeluruh agar bisa dipahamin kepada suaminya Ibu atau siapapun yang nanti ditunjuk Ibu untuk menjalankan usahanya Ibu. Jadi nggak usah khawatir, kita akan bantu di situ. Jadi yang penting adalah waktunya dari suaminya bisanya kapan agar saya punya tim untuk bisa menjadwalkan Bu, gitu loh, menjadwalkan dengan suaminya Ibu. Nanti kita lihat potensinya di tempat Ibu nih apa yang bisa kita maksimalkan gitu loh. Tidak mematikan sudah berjalan. Contoh misalnya dia pasti suami Ibu pasti ngomong, oke saya sudah jalan begini, saya akan ngobrol Pak, omsetnya ini worth it nggak? Atau misalnya untung nggak dengan menggunakan ini sistem begini? Oh ini untung, oke Pak bagus, tinggal ini Pak ditambahkan ini Pak supaya lebih untung lagi. Gitu ya Bu Aida ya. Jadi saya akan pasti ada waktu ya untuk menjelaskan karena memang keinginan saya adalah kalau saya bisa membantu orang sukses ya saya akan senang hati gitu ya karena saya nggak mau sendiri gitu loh Bu di warkop digital. Makanya saya
Bella kasih. hari ini saya jam segini ya di Kaltim sudah hampir jam 12 ya tempat saya. Tapi saya tetap tersemangat Bu. Karena apa? Saya pengen dia tadi berbagi gitu loh. Saya nggak mau susah sendiri lah kan gitu ya. Baik Ibu Aida, diinformasikan aja, minta kontaknya. Terima kasih Pak. Terima Nanti kasih. saya save. Nanti saya hubungin kapan ada jadwal waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya Bu ya. Bu Aida ya. Terima Jadi kasih. ya Sama-sama Bu betul Pak, Aida. betul Pak. Jadi untuk teman-teman kita yang mungkin yang masih belum paham untuk menjelaskan ke pasangan, ke saudara Ya. atau ke adik, silakan nanti Pak Zainal kontaknya diberikan ke Pak Zainal, bisa japri, bisa juga lewat grup, nanti akan dibantu untuk menyampaikan secara jelas. Karena biasanya kalau kita bicara face to face itu lebih jelas ya Pak ya. Iya, betul. Iya, daripada untuk di forum itu. Iya. Bisa gitu sih, karena lebih ke fokus ke inti Bu. Kira-kira ini masalah saya ini, oke solusinya ini. Kita gampang mencarikan solusinya karena apa? Ya saya sendiri sudah bisa menyampaikan itu karena ya pengalaman-pengalaman tadi lah kan gitu. Walaupun saya yakini bahwa semua di daerah berbeda-beda ya, tapi saya yakin core-nya dapat di Warkop Digital sama gitu Bu ya. Oke, silakan tadi ada. Iya, karena kalau kita yang menjelaskan kurang paham, kadang mereka juga nggak percaya gitu loh. Iya. Sistemnya seperti apa itu cuman gini kayak itu. Jadi daripada malah debat yang kita pengen, yang sono nggak respect gitu loh. Ya saya berusaha Bu ya, mudah-mudahan. Saya berusaha Bu ya, mudah-mudahan Bapaknya bisa bersinergi bersama Warkop Digital. Kalau tidak pun nggak apa-apa. Bu pun sudah berusaha memperkenalkan saya dengan bapaknya. Nggak apa-apa Bu. Saya juga akan berusaha sebisa saya untuk karena ini Bu, kita ini memberikan jalan Bu ya. Karena saya pikir ini solusi ya. Karena saya pun sudah tadi ngobrol di awal, ya ini sudah jalan saya dan ini saya harus berbagi sama siapapun yang pingin Bu ya. Tidak yang nggak mau nggak mungkin kita paksakan itu Bu ya. Jadi semua kembali ke masing-masing gitu. Baik, itu sih. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Aida. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan Bu, biar kita ketemu di Indonesia. Amin. Gitu. Amin. Ya baik, alhamdulillah terima kasih atas penjabarannya dan pertanyaannya dan keantusiasnya teman-teman semuanya. Jadi jangan khawatir kalau malam ini belum paham banget, minggu berikutnya akan diulang. Jadi akan selalu diulang berkali-kali sampai kita benar-benar paham sampai bosan kayaknya ya. Tapi jangan bosan. Jadi yang namanya karena konsep bagus itu memang harus dipelajari. Jangan buru-buru tertarik dulu kalau kita belum paham konsepnya, itu pesan saya. Karena bagaimanapun saya juga ikut bertanggung jawab nih kalau udah tertarik dulu tapi nggak paham konsepnya, nanti ada apa-apa ya bukan nggak ada apa-apa sih, tapi lebih baik teman-teman pelajari dulu konsepnya. Kalau nggak paham, pahami dulu karena kita juga ada grup tuh di situ, silakan dipergunakan grup untuk bertanya. Nanti akan tim PMI bertanya, tim Warkop menjawab seperti yang di sebelahnya gitu. Nah, jadi untuk malam ini sampai di sini dulu, sampai jumpa malam berikutnya. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya dan untuk acara pada malam ini. Terima kasih kepada Kak Putri, Kak Risa, Kak Muhammad, Kak Zainal dari tim Warkop Digital yang sudah menemani pada malam hari ini. Sama-sama Bu. Dan teman-teman semuanya yang ada di Hong Kong, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi Bu. Selamat malam, selamat istirahat, selamat malam minggu. Terima kasih. Bisa ketemu lagi besok. Iya. Izin live. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.